Memandu acara malam hari ini SCMT ITS Public Lecture 2024. Selamat datang Bapak dan Ibu dalam acara Public Lecture on Innovation and Entrepreneurship hari ini Jumat 21 Juni 2024. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ini peserta yang sudah hadir, sudah lebih dari 50 orang, dan saya ingin bertanya nih Bapak Ibu malam hari ini berasal dari kota mana ya? Apakah ada juga yang dari luar negeri yang mengikuti sesi public lecture pada malam hari ini? Dan apakah juga Bapak Ibu nih yang tertarik juga nih pada program studi yang ada di SCMT ITS ini tertariknya di bidang apa? S2K atau S3K? Wah, ini sudah di kolom chat sudah banyak yang merespon, ada yang dari Padang, Wonosobo, Sidoarjo, Balikpapan, NTT, Kalimantan Selatan, ada yang Balikpapan lagi. Sultra Banten dan hadir. minat di S3 ya, Pak. Boleh dituliskan di kolom chat, Bapak Ibu. Saya bisa ikut membacakan ya, Bapak Ibu ya. Ini ada yang dari Medan hadir Sumut ya, Medan Sumut pasca sarjana manajemen teknologi. Nah, manajemen teknologi ini ada dua, ada program S2 dan juga ada S3. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini tertariknya di bidang yang S2 atau S3 ya. Dan di S2 juga selain ada manajemen teknologi ada juga inovasi sistem dan teknologi. Dan nanti akan kami bahas juga nih mengenai program-program studi yang ada di SCMT ITS. Baik, saya ingin menyapa terlebih dahulu yang sudah hadir pada malam hari ini, yang terhormat Bapak Andi S. Budiman, startup founder dan juga produser film, serta mahasiswa S3 DMT, Dokter Manajemen Teknologi, semester 3 ya Pak Andi, saat ini ya Pak Andi. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam. Sehat Pak Andi? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, yang kedua ada narasumber kita Ibu Sri Fatmawati SSI, MSc PhD, Associate Professor dari Department of Chemistry ITS, serta beliau ini adalah inovator dari ITS Jamu. Selamat malam Bu Sri Fatmawati. Baik, dan selanjutnya Bapak Ibu pengelola SCMT ITS serta hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, Pak, peserta public lecture pada malam hari ini. Dan malam hari ini Bapak Ibu kita membawakan tema public lecture on innovation and entrepreneurship. Tentu topiknya menarik sekali dan juga narasumbernya juga sesuai dengan tema public lecture kita malam hari ini. Oke, saya masih ingin membacakan lagi. Ada juga yang berminat di bidang insinyur dan juga S2. Nah, pas banget nih Bapak Ibu di SCMT ITS ini tersedia juga nih program profesi insinyur dan S2 ini ada dua bidang nih Bapak Ibu. Ada dua prodi, maaf. Jadi ada Magister Manajemen Teknologi dan juga Magister Inovasi Sistem dan Teknologi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyimak penjelasannya, bisa juga nih nanti dapat flyer penjelasan mengenai program-program studi yang ada di SCMT ITS. Nah, di sini juga ada yang minat di S3, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Palopo juga, Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak atas atensi dari Bapak Ibu dan responnya. Dan Bapak Ibu tentunya yang menarik dari SCMT ITS ini adalah SCMT merupakan satu-satunya sekolah yang ada di ITS yang singkatan ini adalah Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi. Dan kami menyediakan program studi yang bisa Bapak Ibu ikuti dari kota mana saja, bahkan dari negara mana saja, karena kami juga menyediakan program tatap muka daring atau online yang memerlukan kehadiran Bapak Ibu ke kampus ITS untuk hadir secara offline. Kuliah itu hanya 1 sampai dengan 2 kali per semesternya dan akan kami kabari jauh-jauh hari, H-1,5 bulan sampai dengan 1 bulan sebelum pelaksanaan kuliah offline-nya. Dan kami juga menyediakan kelas juga tatap muka luring yang diikuti di kampus ITS Cokro Surabaya. Dan Bapak Ibu tentunya program yang kami sediakan ini cocok sekali kepada Bapak Ibu yang kerjanya full time dan tetap ingin kuliah di luar jam kerja, serta juga Bapak Ibu yang pekerjaannya ini sering dinas luar ataupun pekerjaannya mobile gitu ya Bapak Ibu. Apalagi hari ini juga peserta public lecture malam ini berada di seluruh kota di Indonesia nih, perwakilannya sudah ada yang dari Jogja juga nih. Oke, baik. Bapak Ibu, oh ya, saya juga ingin menginformasikan bahwa nanti pendaftaran untuk menjadi calon mahasiswa SCMT ITS ini kami tutup sampai dengan 11 Juli nanti. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait pendaftaran ataupun informasi lainnya, misalnya skor TOEFL, tes TOEFL-nya di mana, tes TPA-nya di mana, Bapak Ibu bisa konsultasi dengan admin admisi kami. Baik, Bapak Ibu, hari ini sudah ada narasumber kita yang luar biasa, ada Pak Andi S. Budiman,
startup founder dan juga produser film sekaligus mahasiswa DMT, Dokter Manajemen Teknologi. Kepada Pak Andi saya persilakan untuk mengisi materi hari ini. Saya punya waktu berapa lama, Mbak Nurul? 30 menit, Pak. 30 menit, oke. Ya, nanti Selamat dilanjutkan malam dengan semuanya, salam Q&A. kenal. Mungkin karena waktunya 30 menit, saya akan bagi cerita sedikit tentang siapa. Nomor biru. Sorry. Jadi saya akan perkenalkan diri saya dulu yang pertama. Yang kedua, pengalaman saya di dunia teknologi dan sedikit touch tentang pengalaman saya di dunia entertainment. Jadi saya akan share screen saya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak? Oke. So, sedikit perkenalkan tentang saya. Nama saya Andi Budiman. Kampungnya di Malang. Jadi hari ini pas saya lagi ada di Malang. S1 saya di Surabaya, di Petra, mengambil arsitektur. S2 saya di IKJ, Penciptaan dan Pengkajian Seni. Tapi sekarang lagi kuliah karena terbujuk oleh teman-teman di ITS. Akhirnya saya sedang mengambil PhD di program Doktor Manajemen Teknologi. Kuliahnya kebetulan secara online. Biasanya kita sesekali kita ada offline pertemuan, tetapi senang dengan program yang ada di ITS, saya bisa membangun relationship dengan banyak teman-teman baru. Pengalaman saya sebenarnya awalnya dulu memang di dunia kreatif, tapi 15 tahun yang lalu, saya pernah bekerja di Telkom selama 2 tahun, dari 2009 sampai 11, saya membawa eBay ke Indonesia. Kebetulan di setup menjadi yang terakhir belanja.com, itu cikal bakalnya sebenarnya saya yang menjalin kerjasamanya. Terus kemudian saya hanya di Telkom 2 tahun. Setelah dari Telkom 2011 saya masuk ke dunia modal venture capital. Nah, di sini saya belajar sangat banyak tentang dunia investasi. 2017 baru saya sudah planning buat pensiun tadinya. Jadi kepengen retire as a filmmaker. Jadi saya mulai berinvestasi di film. Nanti saya ceritain. Oke, itu sedikit perkenalkan tentang saya. Nah, mungkin saya cerita sedikit banyak, saya elaborasi tentang pengalaman saya tentang dunia inovasi. Jadi ketika saya ada di Telkom waktu itu, mandat dari Telkom adalah begini. Startup, waktu itu kata startup mungkin belum banyak dikenal ketika saya masuk di Telkom 2009. Di dalam proses itu, saya diberikan satu target. Ayo, kita membuat satu startup di dalam Telkom. Jadi sebenarnya role saya adalah intrapreneur, bukan entrepreneur tapi intrapreneur. Saya di-hire dari luar. Kenapa? Karena inisiatif tersebut sebenarnya sudah dilakukan di dalam Telkom sebelumnya, tetapi ternyata orang-orang yang ada dalam mindset korporat itu punya tantangan tersendiri. Tantangannya adalah bagaimana bisa melakukan inovasi. Terlepas bahwa waktu itu mereka sudah mengundang cukup banyak konsultan. Ada E.T. Kearney, ada Deloitte, dan lain-lain. Jadi roadmap-nya sudah dibuatin. Tetapi di dalam dunia startup, itu konsepnya adalah zero to one. Dari nol menjadi satu. Dari nggak ada menjadi ada. Nah, ternyata mindset seperti ini tidak banyak dimiliki oleh orang-orang yang ada dari kalangan korporat, sehingga dirasa perlu untuk mengundang saya dari luar untuk membawa inovasi tersebut. Nah, saya bekerja selama 2 tahun, tugas saya adalah zero to one. Saya dikasih budget lumayan besar. Waktu itu di awal aja startupnya dibajetin 100 miliar oleh Telkom. Terus KPI saya enak banget, suruh ngabisin duit. Ya, 100 M-nya gimana caranya sampai pusing. Karena biasanya kalau di alam saya sebagai seorang entrepreneur harus cost saving, tapi ternyata begitu masuk dalam Telkom itu belajar untuk berinvestasi terhadap CAPEX, capital expenditure. Nah, itu challenging banget buat saya. Tapi setelah inovasi yang saya buat waktu itu, akhirnya saya melahirkan ada 3 bisnis model. Bisnis model pertama waktu itu adalah waktu itu saya mengusulkan dibuat e-commerce.
Tantangannya ketika membuat e-commerce di tahun 2009, kita lahirnya waktu itu nggak beda jauh dengan Tokopedia lah. Belum ada chicken and egg ini belum selesai. Orang yang beli belum perlu online, yang jual juga belum siap online. Kenapa kita perlu eBay waktu itu? Karena pada saat itu kita punya persiapan adalah kita perlu membangun menyelesaikan chicken and egg tadi, apa telur atau ayam. Jadi untuk menyelesaikan hal tersebut, yang kita lakukan adalah merekrut seller. Tapi pembeli Indonesia belum ready. Sehingga kita kolaborasi dengan eBay, kita mendapatkan kolaborasinya dua arah. Jadi kita kumpulkan merchant Indonesia yang berkualitas internasional, kita listing di eBay, kita revenue share dengan eBay. Jadi kita seperti brand aggregator, modelnya seperti itu. Itu model yang waktu itu saya lakukan dengan eBay. Barulah model berikutnya, setelah kita sudah punya cukup banyak merchant, dibuatlah menjadi marketplace di online. Itu model yang bisnis model kedua yang saya lakukan pada saat itu adalah bagaimana saya mengagregasi spending di dalam Telkom. Bagaimana mereka itu spending advertising kan lumayan banyak setiap departemen. Nah, begitu saya agregasi, akhirnya model itu berkembang yang hari ini menjadi MD Media. Itu warisan yang saya buat bisnis model di dalam. Bisnis model ketiga waktu itu adalah value added services, konten. Nah, itu melalui distribusi cellphone, kita membeli license dari Barclay Premier League, kita jual konten dan segala macam. Nah, 3 model itu yang akhirnya dipakai di Telkom. Nah, tapi pengalaman saya tentang inovasi sebenarnya adalah ketika saya tahun 2011 setelah keluar dari Telkom, waktu itu saya bertemu dengan teman-teman saya, tantangannya adalah ayo saat ini Indonesia itu mengalami perfect storm. Badai yang luar biasa. Badainya apa? 3 hal. Yang pertama itu adalah perkembangan mobile. Mobile ini bukan cuma handphone ya, tetapi smartphone. Adopsi smartphone saat itu sedang tumbuh luar biasa. Yang kedua, itu adalah adopsi internet. Yang ketiga, itu adalah pertumbuhan middle class. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. 3 driver ini yang membuat bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan internet luar biasa. Nah, dari situ tesis dari teman-teman saya di dunia finance at that time adalah mereka memberikan masukan. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita masuk ke dunia modal venture capital. At that time, saya nggak ngerti istilah modal ventura itu apa. Yang memberikan pengajaran kepada saya ini orang-orang yang sudah dari dunia private equity. Ya toh, mereka memberikan modal awal kepada saya dan teman saya berpartner dengan seorang teman saya, kita berempat ya, satu dari perusahaan publik, satu dari private equity, 2 saya dan teman saya, kita membuat namanya IdeaSource. Nah, waktu itu kita memulai dengan modal yang sangat kecil. Awalnya kita mencoba dengan model inkubasi. Dengan inkubasi ini apa sih? Nah, ini mungkin satu model yang mungkin Anda perlu tahu sedikit. Inkubasi itu adalah balik. Di situ kita itu mencoba untuk mencari produk market fit. Nah, jadi produk market fit itu apa? Produk market fit itu adalah kita membuat minimum viable product. Produk terkecil, paling sederhana yang kita bisa lakukan, dan ketemu yang dijualin itu siapa? PMV istilahnya, PMF, product market fit. Ini istilah-istilah startup yang saya berbagi kepada Anda ya. Dari kita punya produk market fit tersebut, modal yang diberikan oleh investor itu untuk mencari hal tersebut. Nah, di situ kita itu deploy capital ke 8 perusahaan. Dari 8 perusahaan ini, ternyata 7-nya gagal. 1 berhasil, namanya perusahaan game, namanya Touchstand. Jadi dia saat ini masih ada perusahaannya, dia membuat produk lokal yang go global. Nah, apa yang kita pelajari di masa tersebut adalah ternyata membuat startup itu modalnya nggak boleh kekecilan. Kita itu cukup nyaman untuk bisa punya tim dengan digaji cukup untuk bisa hidup, untuk mencari produk market fit kira-kira butuh waktu 18 bulan. Dari nggak ada menjadi ada, itu mengujinya itu 18 bulan. Sehingga kalau misalnya satu perusahaan itu butuh modal awal ya, 200 juta gaji, fixed cost kantor, dan segala macam, 2 kali 18. So, ideally minimum 2-3 M. Itu adalah
modal awal yang perlu dimiliki sebuah startup untuk bisa hidup di awal. Jadi itu dengan pengalaman kita. Jadi akhirnya kita realize ketika kita membuat inkubasi, modalnya kekecilan, nggak boleh terlalu kecil. Kenapa si touchstand itu berhasil? Karena itu waktu itu kita taruh, waktu kalau saya nggak salah itu 150 atau 200 ribu dolar di awal. Jadi cukup nafas untuk sampai ketemu produk market fit-nya. Nah, dari pengalaman tersebut dari 2011 sampai 2014, akhirnya kita mengambil kesimpulan, oke, kalau kayak gitu, kita harus membuat investment seed capital yang cukup. Jadi dengan pada saat kita produk market berinvestasi, kita perlu mengumpulkan modal yang di awal itu cukup. Akhirnya kita membuat fund yang namanya IdeaSource Fund. Kita mengumpulkan awal itu sekitar 5 juta US. Dari 5 juta US tersebut, kita berinvestasi di 15 perusahaan. 15 perusahaan ini saya melakukan disiplin. Disiplinnya apa? Di setiap hari Rabu, saya ketemu dengan semua startup ini. Waktu itu, either mereka submit melalui email, kita dengar dari teman kita sourcing, segala macam. Dalam 1 tahun, atau bukan 1 tahun, setiap hari Rabu, saya ketemu mulai pukul 9 sampai 4 sore. Jadi kira-kira ketemu 7-8 founder tiap hari Rabu selama 3 tahun berturut-turut. Jadi di situ barulah saya melakukan investasi. Saya melakukan investasi kira-kira berapa ya? Mungkin 5-7 perusahaan per tahun. Jadi dari kita kumpulkan anggap aja 7 kali 50. Nah, itu yang kita ketemu, kita hanya pilih 7 perusahaan yang kita invest. Dari situ, rasio tersebut akhirnya melahirkan saya berinvestasi di perusahaan yang namanya Stockbit atau Bibit. Saya nggak tahu ada yang sudah pengguna nggak ya. Nah, waktu di awal, itu saya ketemu dengan lulusan Melbourne University, mereka dia memprediksikan bahwa one day kita semua akan transaksi saham itu melalui online. At that time belum common. Pada saat kita mulai berinvestasi di perusahaan, kita berinvestasi itu seingat saya sekitar 150.000 US untuk 10% di perusahaan ini. Nah, along the way dalam perjalanannya, mereka melakukan product market fit. Mereka akhirnya terjadi adopsi, itu mereka sebagai social medianya para stock trader. Karena tidak mampu melakukan transaksi. Nah, role saya apa? Selain memberikan investasi awal. Role saya setelah saya memberikan investasi awal, itu akhirnya tugas saya membuka satu step berikutnya. Unlock the value mereka. Itu apa? Saya perkenalkan mereka kepada salah satu investornya kita, which is grupnya Sinarmas. Kita koneksikan Stockbit atau Bibit itu, dikoneksikan ke belakang agar bisa terjadi transaksi. Pada saat itu dengan Sinarmas Sekuritas. Nah, ternyata pada saat itu dilakukan integrasi semacam itu, nah akhirnya mereka adalah salah satu platform yang sangat mudah dilakukan transaksi secara online dan diadopsi oleh Gen Z, generasi Z. Nah, jadi mereka yang tadinya main saham, terus kemudian mainan di sono. At that time, pemain-pemain besar seperti ePort dan segala macam itu mereka sudah punya platform. Tetapi it's not designed for retail investor. It's designed for big investor. Jadi platformnya tidak mudah, harus kompleks lah. Prosesnya juga sangat-sangat teknikal. Begitu dibuat menjadi Stockbit, itu akhirnya menjadi sangat mudah proses transaksi saham. Nah, kemudian mereka melakukan inovasi lagi dengan membuat Bibit. Bibit ini apa? Bibit ini begini. Stockbit itu adalah sekuritas di mana saya pembeli saham atau menjual saham. How they make money? Kita make money itu dari transaksi per transaksi. Jadi secara nilai itu tidak besar. Nah, kalau Bibit itu adalah mutual fund indeks. Jadi misalnya ada perusahaan satu, dia itu membuat indeks, jadi dia yang mengelola sahamnya. Terus kemudian nasabah itu cuma tinggal berinvestasi di reksadana. Ini sorry, bukan indeks, lebih tepatnya reksadana. Sehingga bisnis modelnya yang menarik adalah si Bibit, bisnis modelnya adalah AUM, Asset Under Management. Jadi mereka mendapatkan 0, sekian% dari aset yang ada di Bibit. Jadi income secara bisnis model
itu recurring, akan dapat terus selama usernya makin besar. Jadi dengan dua bisnis model ini sekarang Bibit sudah profitable, ya toh mereka tumbuh dan ada Black Swan. Black Swan itu kejadian yang tidak bisa kita prediksi. Contohnya adalah COVID. Di masa COVID, sebelum COVID mereka sudah tumbuh luar biasa, udah bagus. Tapi numbersnya dibilang spektakuler mengalahkan tradisional belum bisa. Tetapi pada saat COVID, mereka adalah platform yang siap menerima transaksi dalam jumlah massal diserbu oleh Gen Z yang waktu itu nggak ada kerjaan. Di masa COVID itu jumlah transaksi per bulan di market itu 22 triliun. Yang masuk ke Stockbit itu 10%, 2 triliun. Jadi pada saat itu saya mendengar ketika ada Clubhouse, masih ingat ya, Clubhouse di 2021 sempat heboh. Saya ada di dalam forum itu, kemudian salah satu mereka trading market itu ngobrol ngajak kita, ayo Mas, silakan kenalin diri. Begitu kenalin diri, saya merasa oh ya udah, akhirnya saya kenalin diri, saya bilang saya investornya Stockbit. Dari situ akhirnya kita belajar. Oh, mereka bilang, oh Stockbit ini default user kita semua pakai Stockbit. Masih shareholder nggak? Oh, kita shareholder, kita the first investor. Terus ada yang nanya dari perusahaan sekuritas besar, dijual nggak sahamnya? Nah, dari situ, nah ini role saya yang berikutnya. Begitu saya tahu bahwa interestnya publik itu begitu besar ya Stockbit, itu saatnya exit. Jadi tugas investor ketika saya menjadi seorang venture capital itu cuma 3. Milih portfolio, memperkenalkan di pivotnya mereka yang the most important. Yang ketiga itu urusan exit. That's my role. Exit kita 2021 atau 22 saya lupa ya. Investment kita naik 66 kali lipat. Jadi we invest in 150K, exitnya di 10 juta dolar ya. Jadi all of my shareholder happy banget lah. Nah, apa ini hubungannya dengan inovasi di kelas hari ini? Bahwa I'm betting on innovation. I'm betting on user adoption. I'm betting of the early trend of the industry. Tapi risikonya besar. Nah, tugas kita sebagai seorang investor itu untuk membaca ahead of the curve. Kurva yang belum terjadi. Nah, itu case study saya yang pertama. Case study kedua, ini e-fishery. Mungkin saya tunjukin sedikit video supaya nggak bosan lihat saya terus. Pas itu ya. Boleh minta tolong ini ya, teleponin sini siapa? Industri aquaculture sama industri pangan gitu ya. Visi dari Krisna ini mengubah industri hardware. Terus kita bilang ya kenapa nggak bareng-bareng aja kita bikin hardware yang mengubah industri hardware sekaligus industri perikanan gitu. Di awal ya kita nyewa satu rumah bareng di Dago, jadi 2 tahun tinggal bareng di sana, mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu yang diomongin fishery. Engineer-nya juga tinggal di sana. Cuma ada 5-7 engineer nge-develop produknya, jualan satu-satu kita bawa masih di lapangan gitu. Ya alhamdulillah company-nya bisa tumbuh sampai sekarang. Produknya udah jadi end-to-end solution dan kita udah punya 17.000 petani ya di seluruh Indonesia. Nah, mungkin kita lihat video ini panjang. Jadi alatnya kira-kira seperti ini nih. Indonesia dari Aceh sampai ke Sulawesi Utara. Jadi banyak banget sih yang harus disyukuri di 8 tahun di fishery berdiri. Oke. Nih. Karena nggak ada gunanya menurut saya kalau fishery tumbuh, company-nya besar, tapi pembudidaya yang harusnya kita majukan malah nggak ikut tumbuh bersama kita. Kita bisa tumbuh dari segi company-nya, memberikan manfaat jauh lebih besar. Dari segi individu orang-orang di dalamnya juga harus bisa tumbuh. Kalau pembudidayanya ini juga tumbuh, maka e-fishery ikut tumbuh bersama pembudidaya juga. Dan kalau keseluruhan ekosistem yang ada di sini tumbuh, itu yang akhirnya bisa menumbuhkan e-fishery juga. Di sana sih semangatnya, jadi pengen ya ketika perusahaannya sukses, orang-orang di sekitarnya, orang-orang di dalamnya juga bisa ikut sukses merasakan. Oke. Saya coba ceritakan tentang bagaimana story ini bisa menarik ya. Jadi ketika saya ketemu Gibran, waktu itu 2000, awalnya saya menjadi juri di beberapa kompetisi startup dan segala macam. Karena dia ini membuat IoT itu Internet of Things, di mana dia membuat alat yang untuk memberi makan ikan otomatis.
Oke, apa sih yang dia mau pecahkan? Dia bilang begini, budidaya ikan basically itu the biggest cost itu adalah pakan, sekitar 80%. Kalau kita bisa meng-saving 10-20% dari biaya pakan, itu profitability dari petani itu akan langsung naik. Oke, itu tesisnya sangat sederhana. Terus dia bilang itu kepada saya ketika di dalam forum pertama kali dia tampil dan segala macam. Waktu itu bahasa Inggrisnya Gibran masih pas-pasan ya. Jadi dia pitch segala macam. Saya bilang, wah ini menarik banget. Akhirnya sebagai seorang juri, saya memberikan dia kemenangan apa? Saya pilih dia menjadi salah satu startup yang lolos saya. Sampai dia keliling dunia. Tantangannya adalah dia mencoba untuk melakukan fundraising atas startupnya ini. At that time kan startup teknologi lagi heboh. Ada Tokopedia, ada macam-macam lah, tumbuh segala macam. Tidak ada satupun yang melihat dia ini sebagai startup teknologi. Oh ini mah cuma alat otomatis. Apa susahnya? Ditiru Cina juga gampang. Kira-kira gitu mindsetnya. Jadi pada saat saya bilang begitu, saya melihat dua hal. Yang satu, foundernya ini benar-benar paham banget soal ikan. Yang kedua, bahwa problemnya real. Dan Indonesia itu negara yang tempat untuk budidaya ikan. Kita negara perairan kok. Gitu. Tapi problemnya adalah mandat saya sebagai seorang investor adalah saya tidak punya mandat untuk masuk ke dunia yang seperti ini. Ini kan bukan purely tech. Ada fisiknya, ada ini. Tidak ada mandat itu. Yang kedua saya bilang begini. Saya suka apa namanya saya suka dengan foundernya, saya suka problemnya, tetapi saya tidak paham ikan itu apa. Bagaimana urusan industrinya dan sebagainya saya tidak paham. Jadi ketika dia melakukan fundraising dan Gibran ini datang keliling dunia, dia ditolak oleh lebih dari 50 venture capital di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Gitu. Saya bilang gini kepada foundernya waktu itu, Mas Gibran, saya suka banget nih idenya. Bagi saya, kalau saya investasi di kamu, ini adalah investasi paling berisiko. Kenapa? Karena saya paling nggak ngerti. Tapi saya suka banget dengan problemnya, saya suka dengan Mas Gibran. Saya bilang gini, karena saya nggak bisa jagain, please cari investor lain yang ngerti dengan industri ikan. Nanti kita investasi bareng-bareng. Nah dia keliling dunia, akhirnya ketemu di Belanda. Di Belanda ada satu namanya Aquasparks. Nah dia bilang sama, kita ini ngertinya ikan. Kita tidak punya jalur akses dimanapun di tempatmu, di negaramu. Carilah investor yang bisa membukain jalan kepada kamu. Akhirnya kita konkol. Konkol gimana? Ya udah, kamu yang jagain industrinya ya. Saya diajak ngomong ikan, saya nggak ngerti. Tapi kalau lu butuh network, ngomong ke saya bukain pintu. Saya bilang gitu. Akhirnya kita invest. Masing-masing kita naruh 200.000 US untuk 10% dari perusahaan at that time. Ini tahun 2015. Di awal, alat ini telah dijual kalau tidak salah seharga 18 juta, nggak laku. Yang beli 1-2 paling di bawah unitnya kecil, sedikit sekali lah. Jadi basically ketika dijual nggak ada yang mau beli. Kenapa? Kemahalan. Terus akhirnya gimana? Saking nggak ada yang mau beli, akhirnya udahlah dipinjam pakaikan dulu deh supaya ada buktinya. Nah, waktu itu ada petambak yang akhirnya pakai alat itu, ditanya sama si Gibran, Pak, kenapa akhirnya pakai alat kita? Iya, saya juga kasihan sama Mas Gibran tiap hari jongkok di depan tambak saya. Lama-lama saya nggak enak, ya udahlah saya pakai deh biar Mas Gibran nggak di sini terus. Jadi akhirnya apa? Persistensinya si founder ini ada manfaatnya. Dari situ akhirnya dalam sebulan mereka mendapatkan benefitnya. Benefitnya apa? Oh, ternyata biaya pakan saya berkurang. Terus mereka menjadi setia terhadap pakannya. Tidak lebih dari 1-2 tahun, akhirnya perusahaan seperti Java dan yang lain penjual pakan realize, oh mendingan saya minta bantuan kepada si e-fishery untuk jadi channel distribusi. Kenapa? Karena kalau menjadi channel distribusi dan menjual makanan ikan ini, mereka setia, tidak ganti-ganti brand. Sehingga saya juga bingung, saya investasinya perusahaan IoT. Tapi di tengah jalan berubah menjadi perusahaan jual pakan ikan. Nah, apakah ini sesuatu yang buruk? Tidak. Kita lihat. Satu kali kita jual alat 18 juta. Tapi satu kali. Tapi begitu dia menjadi penjual pakan ikan, lifetime value, nilai pelanggan itu ada nempel di perusahaan ini menjadi bertahun-tahun tidak akan pindah. Jadi apa?
lifetime value yang pendek menjadi panjang dan tidak bisa pindah. Kenapa? Enak banget, udah alatnya nggak usah, alatnya kita pinjemin gratis aja. Kita make money, marginnya dari apa? Dari pakan aja. Jadi menjadi sangat scalable. Dan ini menjadi besar sekali. Dan akhirnya kesuksesnya dialami oleh para petambak ikan ini sendiri. Mereka melihat, loh, percepatan harvestnya lebih besar. Karena apa? Ikan sebelum kenyang udah berhenti, airnya menjadi bersih. Kemudian satu hari instead of 3 kali masih makan, dia bisa 10 kali, tapi sedikit-sedikit. Sehingga harvestnya itu jauh lebih cepat, cycle-nya lebih banyak, yield-nya lebih oke. Setelah mendapatkan itu, mereka kepengen membuka tambak sebelahnya. Membuka tambak sebelahnya lagi, butuh pinjaman dari bank, butuh pinjaman dari KPR dan BPR. Ya toh? Tapi mereka ini tidak bankable, tidak punya aset, tidak punya buku yang baik. Nah, akhirnya mereka perlu third party auditor. Siapa third party auditor yang ditanya? Mereka nanya, oh, pakai e-fishery aja, dia tahu kok, saya selama ini ngabisin pakan berapa, itu kan third party auditor. Dan akhirnya mereka realize si KPR, BPR, dan bank kecil-kecil ini, mendingan menyalurkan dananya tidak langsung kepada para petambak. Kalau disalurkan langsung dikasih duit, langsung cash, ujungnya dibuat renovasi rumah, dibuat beli motor, dibuat kawin lagi, kan nggak bisa dikontrol. Tapi kalau duitnya disalurkan melalui e-fishery, dalam bentuk apa? Tiap bulan pakannya yang dipakai buat ngasih. Jadi lebih terkontrol. Sehingga akhirnya e-fishery menjadi penyalur kredit terbesar. Semua fintech nempel di sana. Dari jual pakan jadi tukang kredit. Ya toh? Akhirnya si e-fishery mikir, oh, kesian juga para petambak ini kan mau dapetin untung lebih gede, jualan lebih baik. Dia bikinin website marketplace gratis. Mereka pasang di sono. Akhirnya ketemu pembeli. Lama-lama pembelinya melihat tuh, ini harvestnya ada yang gede, ada yang kecil. Saya nggak bisa standarisasi. Bisa nggak e-fishery membantu? Akhirnya setelah mereka membantu, akhirnya e-fishery sekarang menjadi off-taker ikan one of the biggest in Indonesia. Jadi fundraising tahap berikutnya, dia ini tidak attracting venture capital lagi. Dia sudah attracting private equity. Role-nya saya sebagai investor apa? Satu, menemukan si Gibran ya, berinvestasi. Yang kedua, ketika dia mulai tumbuh, saya perkenalkan ke private equity. Supaya apa? Dia dikasih capital untuk fintech-nya, untuk membantu marketplace-nya. Oleh private equity ini, akhirnya diperkenalkan dengan SoftBank, Sequoia, dan Temasek. Setelah itu masuk sovereign fund dari beberapa negara. Hari ini, value dari e-fishery sudah $1.2 billion. Transaksi tahun lalu di kuartal ketiga itu $350 juta, ya, dan profitable. So mungkin salah satu atau satu-satunya startup di Indonesia yang profitable, ya. Dan saya sebagai seorang investor, role-nya apa? Cuma 3. Berinvestasi di tengah pada saat the crucial time, saya melakukan membantu mereka mengkoneksikan kepada yang tepat. Yang terakhir itu exit. So hari ini investment kita di e-fishery udah multiple 100 kali. So, nah dari sini saya belajar tentang inovasi itu perlu diciptakan satu environment. Tidak bisa tidak didesain environment-nya. Dan butuh resources. Tapi resources-nya pun harus bertahap. Tidak bisa digerojokin duit dari depan. Ya toh? Kalau digerojokin duit, ujungnya dibuat promosi bribing user. Supaya beli promo dan segala macam, ujung-ujungnya mereka menjadi pelanggan yang tidak setia. Pelanggan yang mencari promo. Nah, jadi dari pengalaman tersebut, dari apa yang saya pelajari sebagai seorang investor adalah saya melakukan portfolio management. Ini beberapa investment saya. Ada andalin itu online freight forwarder, Bineka.com, Touchstand Games, ada ADX Asia, ini perusahaan outdoor out of home, Gusman, basisnya sebenarnya di Sidoarjo. Ini saat ini menjadi supply chain untuk bahan bangunan. Terus MG Group ini kebalikan dari Traveloka, jadi dia ini mengagregasi room night-nya hotel. Jadi mereka connect ke seluruh travel agent. Supaya travel agent tetap bisa survive, mereka bisa survive lawan Traveloka gimana? Perlu aggregator barang. Nah, aggregatornya ini MG, Ideasus Entertainment Investment di film.
Xwork itu ini untuk office ordering system ruang kosong yang kita mau pakai. Edwood kita udah exit, ini punya Alice Norin New Fashion. A-commerce ini perusahaan logistik. Female Daily ini kita sudah exit ke Detik, dibeli Detik. Volantis ini big data company. So ini beberapa contoh aja dari pengalaman kita. So what I learned from this itu adalah inovasi itu perlu diciptakan environment-nya. Dan mungkin sedikit lagi yang terakhir adalah pengalaman saya di dunia entertainment. Jadi perusahaan saya sekarang saya aktif sebagai CEO Ideosos Entertainment. Saya punya production house, ada digital agency, ada Cinepoint ini box office tracking, Kuplay sekarang udah berubah namanya menjadi Everywhere. Ya, mungkin saya tunjukin ini aja. Ini investment saya di film, sudah ada 16 film. Mostly ada di Netflix kalau mau nonton. Yang saya paling happy ngerjain box office yang paling gede ada di 2 project, yaitu ada 3. Ada Keluarga Cemara 1,7 juta penonton, ada Kodrat, kemudian sama Gundala. Kemudian ya ini film-film yang saya lakukan sama. Modelnya adalah portfolio. Pendekatan saya kalau investasi film 1 ya pasti rugi. Tapi saya invest langsung 10 aja sekaligus. Saya managing portfolio. Hari ini saya sudah juga mulai berinvestasi di K-drama. Saya berinvestasi di Korea langsung. Nah, ini pengalaman saya sebagai investor. Nah, apa hubungannya dengan inovasi dan program yang khususnya dengan ITS? Waktu itu saya datang ke Pak Nyoman di Surabaya, dekan dari MMT. Waktu itu kita ngobrol, apa sih hal-hal apa yang saya bisa lakukan untuk contribute kepada teman-teman nih di Surabaya gitu ya. Jadi mungkin sedikit perkenalan lah sebagai tentang programnya kita. Jadi waktu itu Pak Nyoman menyampaikan bahwa tantangan kita kalau ada di khususnya di Surabaya ya, itu adalah akses ke industri. Saya bilang, oh kalau akses ke industri kebetulan saya punya cukup banyak karena saya ada di dunia tech, teman-teman venture capital saya masih banyak, startup yang kita investasi juga cukup banyak, dan mereka ini kan sudah berjejaring semua ya. Jadi di situ saya punya aksesnya. Nah, tantangannya dari ITS adalah punya program yang baik tetapi tidak punya aksesnya. Sehingga akhirnya kita sepakat, what if kalau kita membuat kolaborasi antara ITS dengan industri. Jadi melalui sekolah tinggi yang saya juga ahli kelola bersama-sama dengan ITS. Jadi ada ITS, ada IDS. Kita membuat program S2 Startup Teknologi. Apa sih? Bagi perusahaan itu benefitnya adalah kualitas SDM-nya itu ditingkatkan. Yang kedua, bagi karyawan bisa melakukan transformasi individu, kepentingan karir, kepentingan mindset. Karena apa? Yang tadi saya ceritakan, inovasi itu bukan dari cuma sekedar teknologi. Inovasinya e-fishery itu ada di bisnis model. Inovasinya Stockbit juga ada di bisnis model, harus ngerti finance, harus ngerti consumer. Jadi apa ya? Yang kita sampaikan di program ini itu bukan sekedar kamu perlu belajar teknologi apa. Saya perlu belajar AI, saya perlu belajar big data. Yes. Tapi bukan cuma itu, kita perlu belajar mindset yang scalable itu seperti apa. Ya toh? Bagi wirausaha itu apa? Saya dulu sebelum bekerja di Telkom, saya punya usaha, saya punya bisnis. Problemnya, itu problem bantet. Size bisnis kita mungkin mencapai sekian M, tapi saya nggak bisa gedein lagi. Nggak bisa skill, mindset kita terbatas. Jadi the biggest problem kita itu bukan skill set. The biggest problem kita itu mindset. Skill setnya akan mengikuti kalau mindsetnya benar. Ya toh? Jadi itu yang sebenarnya kita kepengen lakukan. Dan juga untuk para dosen ya. Jadi hari ini kalau kita ngelihat value yang kita siapkan bagi mahasiswa S2 khususnya yang tertarik belajar, ya pengajar, kombinasi akademisi dengan industri, tugas berbasis industri. Nah, sebenarnya pendidikan ini perlu saya koreksi nih, belum dikoreksi. Jadi sebenarnya pertemuannya memang cukup banyak yang online, tetapi ada setiap semester kita ada offline-nya. Kita ketemu sekali untuk saling bernetworking lah. Karena pada saat itu kita saling mengenal satu sama lain dan membangun network. Karena network juga sama-sama penting. Bukan cuma kita perlu sekedar ilmu, ya. Terus kemudian ini pembelajarannya. Jadi basically di sini beberapa ini ya investasi dan pendanaan, teknologi data dan analisis, proyek industri, service design, loka karya inovasi. Ini adalah pembelajaran yang kita akses dari industri kita bawa ke kampus.
di luar akademik yang dipimpin oleh ITS. Jadi pembelajaran ini beberapa list pengajar ya dari industri maupun dari akademik. So, dan tadi balik ke portfolio yang saya udah ceritakan. So, dari saya sebenarnya yang saya pengen berbagi pada malam hari ini adalah untuk kita menjadi maju, kita ini butuh teman. Kita butuh, if we cannot, ilmunya kita mentok, we cannot change ourselves tanpa merubah environment-nya kita. Bagaimana kita merubah environment? Kita berada dalam satu lingkungan yang baru, di mana kita diajak berpikir dengan pola berpikir yang baru. Kita mengakses kepada orang-orang yang punya satu visi, satu keinginan yang sama. Kita belajar bersama, kita berbagi, ngobrol dengan dosennya, yang dari industri, dari akademisi, kita ngelihat apa kontribusi dari mereka itu untuk bagaimana kita merubah dirinya kita sebelum kita bisa merubah bisnis yang ada di sekitar kita. So mungkin itu sharing saya pada malam hari ini, mungkin nggak terlalu banyak. So saya pengen mungkin teman-teman kalau ada yang pertanyaan, kepengen feedback, moga-moga kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Itu aja. Oke, Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi atas pemaparannya. Ini topik yang menarik sekali Pak Andi. Di kolom chat sudah banyak yang bertanya Pak Andi. Ini saya akan bacakan yang pertama dari Ibu Zakia Salma. Pak Andi, apakah Pak Andi dan kawan-kawan pernah memiliki pengalaman invest untuk proyek inovasi teknologi di sebuah industri manufaktur? Apakah strategi investasi yang diterapkan di sana itu sekiranya mirip dengan strategi invest di startup, Pak? Bagaimana Pak Andi? Kebetulan di manufaktur saya belum pernah. Waktu Apa itu, itu? sorry. Iya. Boleh Ya. dilanjutkan, Pak? Ya, jadi yang saya pernah mencoba untuk melihat itu bukan dari sisi manufakturnya, tetapi melihat dari data yang dikumpulkannya. Saat ini saya sedang melihat beberapa investasi di bidang tersebut karena kalau kita berbicara soal apa ya, industri 4.0 sebenarnya yang lebih valuable bukan dari sisi proses produksinya saja, tetapi adalah analitiknya. Mungkin itu sih pandangan saya. Mungkin nanti saya coba tunjukin bagaimana mindset yang related to AI supaya Anda ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Tapi Oke, sorry, saya mungkin selanjutnya. ingat. Oke, mungkin nanti bisa di reach out Pak Andi melalui apa nih Pak? Kalau misalnya pengen berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Andi. Mungkin melalui email saya. Oke. Sebentar ya. Saya taruh di kolom chat. Oke, terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu jika Bapak Ibu misalnya punya pertanyaan terkait dengan investasi dan inovasi, Bapak Ibu bisa menanyakan ke Pak Andi lebih lanjut melalui email beliau. Dan selanjutnya Pak Andi, ini pertanyaan mengenai program S2 Setap Teknologi itu sendiri Pak Andi. Apakah program ini nih kebanyakan tentang desain thinking juga Pak Andi? Bentar ya. Oke. Ini yang AI research tadi ya Pak. Kebetulan kalau Anda ngelihat dari pembelajarannya ya, yang investasi pendanaan tuh basically Anda belajar membuat pitch deck, meyakinkan para investor why, yang kita jawab di situ 3 sebenarnya. Why this industry? Kenapa saya harus care kepada industri yang kamu pitch? Yang kedua, why now? Kenapa mesti sekarang? Kenapa nggak besok? Kenapa nggak tahun depan? Yang ketiga, why you? Kenapa Anda? Itu harus dipecahkan. Basically kelas ini menjawab 3 hal itu. Ya toh? Di sini design thinking juga ada, tapi ini salah satu. Nah, kalau di sini ini basically adalah pemaparan big data. Jadi bagaimana data analytics itu contribute to us, memberikan kita proses berpikir, mengambil judgment, ya itu. Terus kemudian ada proyek industri. Proyek industri ini di Stanford itu ada model pembelajaran yang namanya Customer Development Program. Apa sih Customer Development Program? Itu yang tadi saya bilang mengenai product market fit. Produk itu not necessarily produk kita membuat alat berupa produk, tidak. Bisa jadi berupa service, bisa jadi berupa solusi, bisa jadi berupa macam-macam.
itu kita melakukan yang namanya customer development. Customer development itu apa? Iteration process, di mana kamu melakukan testing kepada user, dan hasilnya di-iterate balik untuk melakukan inovasi. Itu bukan kita innovate teknologinya, terus kita jual mengharapkan itu laku. Itu salah. Hari ini inovasi itu pendekatannya adalah kita innovate, kita tes di market, dapat nggak? Oh, dari market feedbacknya seperti ini, kita betulin lagi. Nah, feedback cycle semacam ini yang disebut dengan customer development program. Bukunya saya tidak lupa, tapi yang bikin teori namanya Steve Blank. Kalau di startup itu seperti Lean Startup ya modelnya, itu mirip. Kalau service design ini lanjutan dari design thinking. Misalnya Anda merancang untuk corporate, misalnya Anda punya perusahaan seperti BCA misalnya. Bagaimana membuat solusi layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan misalnya. Jadi bukan cuma sekedar design thinking itu problem solving, tidak. Tapi again listening to the customer model. Lokakarya inovasi ini kita menggunakan 10 types of innovation, di mana ada 10 macam jurus yang mix and match untuk kita melakukan solusi inovasi. Jadi kalau ditanya apakah belajar design thinking, of course, pasti. Itu salah satu materi yang menarik. Tetapi apakah itu cukup? Tentu tidak. Jadi overall dari seluruh program ini adalah membuat bagaimana startup dari zero to one. Ya, bukan cuma sekedar problem solving. Design thinking kan problem solving, which is good, tapi not enough. Harus dibuat menjadi produk, produknya dites kepada pelanggan, feedback cycle-nya dibetulin lagi. Nah, itu sebenarnya. Dan juga bagaimana setelah dapat product market fit melakukan fundraising-nya. Oke. Oke, tadi mungkin saya coba tunjukin sedikit yang framework-nya AI ya, supaya Anda paham. Paket komplit banget ini kalau yang Pak Adi yang jawab ya Pak. Ya. Jadi, ini saya kasih gambaran tentang AI trend global ya. Di sebelah kiri ini adalah hardware, GPU provider. Ya. Ini high margin, high investment. Ini investmentnya puluhan billion dollar. Ya, kalau Anda mau masuk ini practically impossible. Yang bisa masuk ini skala raksasa sekali. Di sebelah sini itu AWS, Google Cloud, kemudian semua cloud player. Dia beli di dia nggak karu-karuan. Nvidia powernya itu terletak bahwa dia itu bukan cuma membuat GPU, graphical processing unit lagi seperti perusahaan game, tidak. Yang Blackwell yang terakhir itu dia itu shrinking down ukuran dari data center. Jadi sekarang data center yang Anda lihat satu geblokan gedung itu, sama dia di shrinking down jadi ukuran satu meja. Dan satu meja itu harganya ratusan ribu dolar, bisa 400 ribu dolar gitu ya. Jadi dia AI ini gila-gilaan akan men-scale down. Jadi percepatan Moore's Law itu double in 18 months. Kalau sekarang di AI teknologi ini doubling every 6 months ya. Terus kemudian di sini ini OpenAI, LLM, Large Language Model. Untuk membuat Large Language Model, kamu butuh infrastruktur cloud semacam ini, raksasa. Kemudian di sini data collection. Nah, apa sih data collection? Kalau Anda ada bekerja di satu perusahaan yang misalnya Pertamina, misalnya Anda di perusahaan mendeteksi bencana alam misalnya, vulkanik misalnya. Anda bekerja di perusahaan retail Alfamart misalnya. Nah, itu semua adalah data yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun di dunia. Tapi kalau di kayak Twitter, Facebook, paling sering itu saya paling dengar sekarang, saya membuat perusahaan big data, saya menganalisis sentimen positif dan negatif dengan saya ngambil data dari Twitter, saya ambil dari Facebook. Itu gampang sekali. Anyone in the world can do that. Kenapa? Mereka pintar dikit, punya duit, punya power, punya kemampuan scraping, gampang. Tapi mereka yang punya data unik itu tidak mudah. So your defensible position di Indonesia terhadap AI itu adalah kemampuan mengumpulkan data yang orang lain tidak punya. Nah, ini misalnya balik lagi ke Anda punya misalnya industri tekstil, pabrik tekstil. Oh, saya memproses ribuan yard sepanjang tahun. Saya punya proses bagaimana kain A, kain B dibuat ini. Itu semua adalah pengumpulan data. So the more unique yang kamu buat, the bigger yang kamu kumpulkan. Itu esensi dari AI
itu adalah mengumpulkan data yang orang lain tidak punya. Nah, dari situ diaplikasikan. Jadi kombinasi antara data collection dengan aplikasi ini adalah defensible position dari perusahaan. Di belakangnya kamu tinggal tinggal beli, colok aja ke LLM-nya punya OpenAI, punyanya lamanya punya Facebook. Ini komoditi. Ya toh? Ada TensorFlow dan segala macam ini konektor. Nah, kemudian baru jadi service. Nah, jadi the value of AI terhadap kita itu adalah kita itu ada di sini. Pastikan ini kamu unik. Kalau Anda di manufaktur, teknologinya sendiri saat ini inovasi masih di level software ya. Hardware belum disruptif. Jadi whatever you see hari ini yang di AI itu sama dengan internet generasi 1 ketika Yahoo mulai muncul. Ya, Yahoo mulai muncul itu tahun 94, 95 itu udah mulai muncul. Di situ itu adalah generasi internet pertama. So whatever you see AI hari ini itu adalah generasi pertama AI. Kamu dalam 10 tahun kamu akan melihat ajaib banget. Begitu hardware diinovasi, selesai. Itu robot. Robot yang Anda lihat itu bukan robot yang misalnya orang bisa lari, jalan, merangkak dan segala macam, bukan. Robot itu single dedicated function. AI itu single dedicated function. Misalnya robot buat ngepel. Bentuknya cukup bundar. Ngapain bentuknya aneh-aneh? Kenapa bentuknya tidak berupa pembantu yang ngepel? Karena tidak optimize for that. Jadi AI itu akan muncul di semua device yang kamu lihat, mulai dari TV, kulkas, akan semua berupa akan punya kecerdasan buatan. Itu yang akan Anda lihat. Dan ngomong industrial, sekarang nggak tahu nih 4.0 atau apa ini saya lupa. Ya itu sudah akan masuk ke sana semua. Ya. Baik, Pak Andi. Oke, baik. Maaf, Pak Andi, apakah sedang macet ya? Oh, iya. Ya, sorry. Kayaknya tiba-tiba putus ya. Iya. Barusan saya hilang ya? Mulai udah berapa lama? Berapa detik aja kok, Pak, tadi? Oh Hanya iya, beberapa. sorry. Baik, Pak Andi, saya ingin melanjutkan kembali ya, Pak. Pertanyaannya ini banyak yang menarik, Pak, di kolom chat ini, Pak, yang sudah masuk. Pertanyaan Ya. selanjutnya ini, Pak, mengenai bagaimana minat dari venture capital sendiri, Pak, terhadap inovasi bidangnya ini health tech, Pak, health tech startup, Pak. Bagaimana Pak Andi melihatnya, Pak? Health tech adalah saat ini startup teknologi sebenarnya ya, sudah mulai slowing down. Karena apa? Karena problem-problem besarnya sudah mulai banyak yang sudah dipecahkan. Jadi small increment innovation sekarang ini lebih small increment, tidak hal-hal besar lagi. Sedangkan health ini sangat banyak sekali problemnya. Saat ini mandat dari cukup banyak investor itu masuk ke health technology. Jadi teman-teman saya yang ada di dunia ini memang sangat tertarik. Ya, kemarin di acara kita sebelumnya kita undang Halodoc untuk sharing. Saya juga sempat undang Pak Setiaji dari Kemenkes bagaimana melakukan disruption terhadap sistem kesehatan di Indonesia dan dilakukan oleh Kemenkes. Contohnya Peduli Lindungi. Saat ini pemerintah sedang membuat policy di mana mereka yang di rumah sakit pemerintah datanya akan decentralize. Sehingga Anda pindah ke rumah sakit manapun, ke puskesmas, itu datanya decentralize. Nah, begitu data itu terkumpul, akan dihubungkan juga dengan swasta. Contohnya itu. Dan itu cuma salah satu inovasi. Health adalah salah satu hal yang terbesar yang sangat potensial. Kalau Anda lihat ke rumah sakit, contohnya, itu sangat banyak perangkat-perangkat di rumah sakit itu yang mereka membayar misalnya kepada GE, kepada apa. Alat X-ray bayar kepada GE, alat ini bayar kepada siapa. Itu bentuknya adalah recurring income. Padahal kalau dibongkar, isinya itu cuma apa? Hardware PC ditambah software. Gak hebat-hebat amat. Nah, itu kalau Anda semua mau bikin startup segitu, itu banyak banget yang bisa didisrupt modelnya. Ya. Oke, next ada lagi. Oke, Pak Andi, masih ada satu pertanyaan lagi, Pak Andi. Seperti ini terakhir ya, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya karena kita akan beralih ke narasumber selanjutnya, Pak Andi. Ini Pak Ahmad Bayu Aryawan, beliau dari Halo Oleo Kendari.
Beliau bertanya gini Pak Andi, bagaimana pertimbangan menentukan latar dan tema film terhadap investasi minat untuk penonton? Apakah desain dan konstruksi atau gambaran latar juga menentukan? Bagaimana Pak Andi? Ini tema yang sangat menarik ya Pak untuk dibahas mengenai film. Oke, kalau untuk film ada berbeda. Jadi gini, saya coba compare ke startup ya. Startup itu pada saat saya melakukan investasi di awal, practically investasi itu rada mirip seperti kita itu bermain kartu ya. Some win, some lose. Kita kadang nggak mungkin setiap kartu itu kita menang, nggak mungkin, ya toh. Tapi overall kita pulang itu kita menang atau kalah kan overall kita melihat ini. Nah, bagaimana saya memilih sebuah startup? Dua hal yang paling penting. Founder sama problemnya. Kalau dia mampu mengartikulasikan problemnya itu dengan sangat unik, tidak komoditi, yang mau dipecahkan itu bukan problem yang semua orang udah ngomong. Ini problem yang saya belum pernah ada satu founder pun ngomongin problem bahwa kalau kita mau ngasih makan ikan, kita bisa saving 10-20%, itu dampaknya besar sekali. Nah itu nggak ada satupun founder. Yang paling banyak datang ke saya membuat loyalty dari restoran. Wes itu sampai tiap bulan ada. Saya membuat website traveling. Itu tiap bulan pasti ada. Itu udah pasti saya coret. Kenapa? Kamu tidak mampu mengidentifikasi problem dengan solid. Ini kalau founder di startup. Jadi problem is very good. Yang kedua, foundernya itu adalah orang ini kamu percaya dia akan mampu solve that problem nggak? Cuma dua itu. The rest pasti pivot. Business model pivot, produknya pivot, kontak-ganti, sampai ketemu. Kalau di film, berbeda. Di film, ide itu tidak cukup. Jadi balik, tadi di startup juga sama, ide itu tidak cukup. Kalau di film, itu saya selalu melihat produsernya siapa, sudah punya track record apa. Filmnya sendiri saya tonton, oh ini sebenarnya punya potensi. Ya toh? Jadi number one itu track record produser, bukan track record sutradara. Ya toh? Produser, saya tapi juga bisa salah, kayak contohnya Ernest gitu ya. Ernest kan, saya pernah mau ngerekrut Ernest ketika dia belum jadi Ernest. Dia waktu masih bekerja di label. Ya toh? Bahkan waktu ketemu waktu dia sudah ngetop pun ketemu saya, dia nyapa, Mas Andi masih ingat saya, masih ingat lah, lu sekarang udah ngetop, udah stand up comedian, jadi aktor, jadi ini. Tapi begitu humble-nya ya, tapi ingat bahwa waktu itu dia sebagai seseorang itu, dia aktor, berpindah menjadi director dan scriptwriter, sekarang sudah mulai jadi produser. Ya toh? Joko Anwar, itu dari seorang filmmaker, sekarang sudah pemilik PH. Ya toh? Nah, the rest of saya ketemu dengan 10, ketemu dengan Mbak Mira, ketemu dengan banyak banget. Value yang saya selalu lihat adalah produsernya siapa. Baru kita ngomong filmmakernya siapa. Baru kita ngelihat mau bikin film apa. Kenapa? Film by default itu unik. By default. Ini adalah punya sesuatu yang fresh nggak? Istilahnya kalau dia mau membuat cerita itu, dia punya hook-nya nggak? Kalau dia begitu saya diceritain sebentar, saya pengen nonton nih. Gitu loh. Nah, kalau itu nggak dapat, saya nggak saya juga nggak akan berinvestasi. Jadi balik lagi cara melihatnya begitu. Bukan berarti tiba-tiba ada orang, Pak, saya punya ide. Gini. Ya, yang punya ide satu Indonesia ada 270 juta orang punya ide semua lah. Nah, kenapa kamu? Kan selalu kamu harus menjawab tuh 3. Why this industry? Why now? Why you? Kenapa gue mesti invest di lu? Kenapa nggak ide saya aja yang diinvest? Kan begitu. Oke, itu cara melihatnya. Terima kasih banyak Pak Andi untuk sesi pemaparan yang luar biasa dan menjawab pertanyaan dari para peserta. Sayangnya nih Pak Andi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bapak Ibu boleh menghubungi Pak Andi langsung ya melalui email yang sudah Pak Andi bagikan di kolom Zoom, di kolom chat Zoom-nya. Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan boleh banget ya untuk berdiskusi langsung dengan Pak Andi. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Andi malam hari ini dan sudah memaparkan materi yang luar biasa, insightful sekali Pak. Tadi yang terakhir itu why you, why now, why this industry ya Why Pak this ya. industry? Oh, kebalik. Ya, Why this why itu yang industry? paling besar. Kenapa kok Oke. harus investasi di perusahaan perikanan? Kenapa kok harus di perusahaan makanan? Why? Yang kedua, why now? Kenapa sekarang? Kenapa nggak besok? Kenapa nggak dulu? Apakah ini saat yang tepat? Yang ketiga, kenapa mesti elu? Nggak mendingan keponakan saya aja atau tetangga saya aja? Oke. Kenapa mesti sama elu? Oke.
Gitu. Terima kasih banyak Pak Andi, takeaways-nya luar biasa sekali ya malam hari ini nih yang bisa kita jadikan pengingat ya Pak Andi, ya, why this industry, why now, dan why you. Itu keren banget ya konsepnya, bisa jadi renungan banget nih Pak Andi ya untuk kita semua yang ingin membangun startup ya Pak Andi ya. Baik, terima kasih banyak Pak Andi, boleh melanjutkan aktivitasnya Pak Andi, terima kasih. Oke, terima kasih, Sampai saya jumpa pamit lagi ya. Pak. Oh Yuk, iya, Mas. SMTITS ini Bapak Ibu untuk S2 Startup Teknologi ini kami juga rutin loh menyajikan webinar yang dapat diikuti secara gratis. Bapak Ibu bisa melihat update-update webinarnya itu di Instagramnya official MMTITS. Bapak Ibu untuk tema yang terdekat ini Sabtu 22 Juni nanti temanya adalah Unlocking Success in Logistic Insight from Shipper and the Benefits of Y Combinator, a top startup accelerator, dengan menghadirkan Pak Budi Handoko, co-founder and COO of Shipper ya Bapak Ibu. Jadi ini temanya Sorry, menarik sekali, tambah Bapak dikit Ibu Mbak bisa Nurul, ikuti. karena Budi ini teman saya. Dia ini dulu kerja Nah, di Australia, terus kemudian balik Indonesia, nge-pitch ke saya. Sayangnya waktu itu saya ada duit lebih. Saya udah kepengen invest sebenarnya. Dia itu solusi yang dia buat itu adalah, dia bilang gini, last mile logistik sudah banyak. Sekarang saya mau balik. Saya mau innovate dari first mile logistik. Dia tidak mau 3PL. 3PL itu seperti JNE, punya semuanya, punya gudang, punya ini enggak. Saya bilang first mile. Artinya apa? Sangat banyak pengusaha UKM yang jualan karena saking sibuknya nggak sempet ngurusin pengirimannya. Jadi dia hanya fokus tukang ngambil dan bangun relationship kepada si first mile logistik. That's ide awalnya. Ide awal itu dibawa ke Y Combinator. Y Combinator ini apa? Accelerator terbesar di dunia dan paling gede. Foundernya itu yang bikin Airbnb, Stripe. Jadi dia orang Indonesia, Australia yang ke sono. Akhirnya di situ nemu co-founder. Bahkan Indonesia bangun shipper seperti hari ini. Udah gede banget. Eh, Last round ya sekian ratus juta dolar valuasi. Jadi bagi Anda yang kepengen tahu tentang bagaimana belajar menjadi startup founder, please join the class. The webinar. Tanggalnya kapan tuh Mbak Nurul? oke. Besok Pak, Besok ya? tanggal 22. Oh iya, besok siang ya Oke. jam Iya, 1. besok siang Pak, jam 1. Saya juga akan ngintip pasti Oke. di dalamnya. Oke, terima kasih banyak Pak Ani. Sampai jumpa lagi. Bapak Ibu besok boleh Bapak Ibu join ya. Bapak Ibu bisa dapatkan informasinya di Instagram official MMTITS. Baik Bapak Ibu, melanjutkan agenda selanjutnya yaitu penjelasan mengenai informasi pendaftaran nih akan disampaikan oleh Mas Robi. Karena saya melihat tadi juga Bapak Ibu sudah banyak yang bertanya-tanya ya mengenai startup teknologi juga misalnya tadi. Baik, saya persilakan kepada Mas Robi. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Miza atas waktunya. Izin Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki ke sesi kedua bersama Bu Sri Fatmawati, izinkan kami untuk sedikit menjelaskan mengenai SIMT-ITS dan bagaimana cara mendaftarnya dan apa saja yang ada di dalamnya. Mungkin Bapak Ibu yang dari hari pertama sudah mengikuti, tidak apa-apa agar lebih jelas lagi, dan bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti di sesi ini agar lebih tahu apa saja yang ada di dalam SIMT-ITS. Izin untuk bisa share screen Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kami dari SIMT-ITS, Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi, kami tingkat fakultas di ITS. Kami adalah salah satu atau satu-satunya sekolah pertama yang menawarkan program interdisiplin. Nah, ini program yang menarik sekali karena dengan ini Bapak Ibu dari berbagai macam latar pendidikan apapun bisa bergabung bersama kami, walaupun tidak linier dengan manajemen ataupun dengan teknologi, mungkin yang dengan sosial atau ekonomi, ataupun yang mungkin pendidikan pun juga bisa bergabung bersama kami Bapak Ibu sekalian. Dan mengapa kami namanya sekolah padahal kami tingkatannya fakultas? Karena kami memiliki program yang beraneka macam Bapak Ibu sekalian. Selain program pasca sarjana, yaitu S3 Doktor Manajemen Teknologi, kemudian S2 Magister Manajemen Teknologi MMT, dan S2 Magister Inovasi Sistem dan Teknologi MIST. Kami juga ada program insinyur dan juga ada program non-gelar atau ITS Executive Education yang seringkali kami mengadakan berbagai macam pelatihan, baik training secara daring ataupun luring begitu. Dan juga kami juga menawarkan training in-house training bersama perusahaan-perusahaan yang ingin upgrade value masing-masing.
Kemudian di kami, Bapak Ibu sekalian, untuk program pasca sarjananya, untuk S3-nya adalah Dokter Manajemen Teknologi, yang mana kami mengambil pola DBS seperti yang di luar negeri, Bapak Ibu sekalian, Dokter Business Administration, dan kami terapkan coba di SIMT ITS. Dan untuk S2, Bapak Ibu sekalian, kami memiliki 2 program studi, yaitu MMT, Magister Manajemen Teknologi, nanti gelarnya MMT, dan S2 Magister Inovasi Sistem dan Teknologi, nanti gelarnya MIST, Bapak Ibu sekalian. Untuk MMT sendiri, ada berbagai macam bidang keahlian yang ada, kurang lebih ada 8 untuk saat ini, dan 1 baru untuk yang tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk MIST kami ada 4 program bidang keahlian, ada 1 yang baru, ya ini rekayasa manajemen keselamatan. Untuk yang tadi yang dijelaskan Pak Andi Budiman, ya ini adalah startup teknologi, ini masuk ke dalam bidang atau program studi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi, Bapak Ibu sekalian. Dan ini cukup menarik sekali dan banyak peminat yang bergabung, yang mendaftar di startup teknologi ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami juga membagikan flyer ini, Bapak Ibu sekalian, yang bisa di-download di chat Zoom. Ini berisi lengkap mengenai apa saja yang ada di SIMT ITS, bahwa kami menawarkan program daring, online, kemudian bisa diikuti fresh graduate maupun profesional. Dosen kami bereputasi, akademisi, dan praktisi. Ya, ini yang cukup menarik, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak melulu dari kalangan akademisi dosen murni, tapi praktisi seperti Pak Andi Budiman yang praktisi juga banyak sekali yang menjadi pengajar di kami seperti itu. Dan waktu perkuliahan di luar jam kerja, Bapak Ibu sekalian, malam hari. Kemudian di dalamnya berisi berbagai informasi yang bisa didapatkan, Bapak Ibu bisa langsung akses dan download yang telah kami sampaikan di chat Zoom, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk persyaratan pendaftarannya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menyiapkan seperti pendaftaran pada umumnya, ijazah, kemudian transkrip, dan lain sebagainya. Namun yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu, terkait TOEFL dan TPA. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan, mungkin tidak memiliki atau belum memiliki, Bapak Ibu wajib melampirkan untuk TOEFL dan TPA ini. Untuk DMT, untuk TOEFL-nya minimal 500, sedangkan S2-nya minimal 477, sedangkan untuk TPA-nya sama 475. Dan untuk TOEFL-nya Bapak Ibu bisa ujian di mana saja, ya Bapak Ibu sekalian, tidak spesifik di tempat tertentu. Namun untuk yang TPA-nya wajib menggunakan TPA ITS, Bappenas, atau himpunan psikologi atau penyelenggara TPA di kampus, Bapak Ibu sekalian. Ini memang khusus Bapak Ibu perlu siapkan. Dan apabila Bapak Ibu mengalami kendala, mungkin skornya kurang ataupun kesulitan mendapatkan nilai yang bagus, Bapak Ibu bisa berkonsultasi kepada kami sehingga kami bisa menawarkan solusi yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk informasi atau detail persyaratan lainnya, Bapak Ibu bisa akses di flyer kami. Kemudian untuk alur pendaftarannya, Bapak Ibu, sebenarnya cukup mudah, Bapak Ibu, secara online semuanya, melalui its.ac.id admission/pascasarjana, kemudian nanti mendapatkan kode bayar dan username, kemudian Bapak Ibu melakukan pembayaran dan sebagainya, kemudian Bapak Ibu mengisi isian formulir secara online semuanya di smits.its.ac.id dan melengkapi pendaftaran atau berkas pendaftaran. Untuk konsultasi pendaftaran, Bapak Ibu bisa akses kontak kami di sini. Insya Allah kami akan coba membantu semaksimal mungkin, baik persyaratan atau proses pendaftaran. Atau Bapak Ibu yang masih bingung mungkin mau ambil program apa, kami sangat memberikan bantuan untuk Bapak Ibu bisa memilih program yang tepat agar bisa sesuai dengan masa depan atau keinginan Bapak Ibu ke depannya, seperti itu. Nah, untuk biaya dan jadwal kuliah, Bapak Ibu sekalian, untuk biaya perkuliahan kami ada 2 skema, yaitu tatap muka daring online dan tatap muka secara luring atau offline, Bapak Ibu sekalian. Untuk biayanya adalah 20 per semester untuk yang daring dan 17,5 untuk yang luring.
Dan juga untuk program doktoral ini adalah 25 per semester. Dan tidak ada biaya tambahan lagi Bapak Ibu sekalian, tidak ada uang gedung atau uang yang lainnya. Namun ada 1 kali uang pembayaran untuk IPITS, informasi pengenalan ITS yang wajib dilakukan oleh mahasiswa baru pasca sarjana, seperti itu. Dan untuk jadwal kuliah Bapak Ibu ini untuk S2-nya Senin sampai Sabtu dengan beberapa kondisi waktu mulai 18.30 sampai 22.10 untuk Senin sampai Rabu dan Jumat. Sementara khusus Kamis sampai pukul 21 saja. Dan untuk hari Sabtu pagi hari sampai siang Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu harus mengikuti waktu perkuliahan ini. Jadi tidak bisa memilih di hari apa dan tergantung jadwal perkuliahan atau SKS yang diambil Bapak Ibu. Dan untuk program doktoral hanya di Jumat dan Sabtu saja Bapak Ibu sekalian. Dan untuk khusus yang tatap muka daring ini diwajibkan 1 kali pertemuan secara offline di kampus kami di Surabaya 1 kali setiap semesternya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan lebih lanjutnya silakan Bapak Ibu bisa konsultasi pendaftaran dan Bapak Ibu bisa bergabung di grup WhatsApp kami untuk mendapatkan akses informasi, reminder dan berbagai update lainnya mengenai SIMT ITS. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom komentar atau melalui langsung. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Robi untuk penjelasannya mengenai proses pendaftaran di SIMT. Bapak Ibu, kami persilakan kepada Bapak Ibu jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan terkait dengan program Pascasarjana yang ada di SIMT ITS, Bapak Ibu bisa menghubungi admin kami, baik Bapak Ibu yang sudah menentukan pilihan untuk mendaftar ke program DMT ataupun MMT dan MIST, Bapak Ibu bisa menghubungi admin kami, admin admisi kami. Termasuk juga Bapak Ibu yang tertarik pada program profesi insinyur. Dan kami juga menyediakan Bapak Ibu setiap semesternya ini ada pre-doctoral study workshop yang membantu Bapak Ibu yang akan mendaftar juga ke program Dokter Manajemen Teknologi sehingga Bapak Ibu punya waktu untuk menyiapkan diri menuju jenjang ke S3 dan juga Bapak Ibu punya waktu untuk menyusun proposalnya yang tidak kalah penting ya Bapak Ibu sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Dokter Manajemen Teknologi. Nah, baik, ini pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ada juga jawabannya di flyer yang sudah kami bagikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan boleh mendownload flyer yang sudah kami bagikan di kolom chat Zoom-nya akan kami kirim kembali ya Bapak Ibu. Baik, dan saya rasa cukup ya Mas Robi dan kita akan Ya, beralih ke materi selanjutnya. betul. Terima kasih, nanti di akhir Bapak Ibu bisa tanya jawab. Saat ini silakan mengikuti sesi kedua. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Robi. Baik Bapak Ibu, kita sudah menghadirkan narasumber yang kedua yaitu Ibu Sri Fatmawati SSI MSc PhD. Beliau adalah Associate Professor dari Department of Chemistry ITS dan juga inovator dari ITS Jamu. Selamat malam Bu. Selamat malam, bisa terdengar suara saya? Sudah Bu, sudah jelas. Oke, terima kasih. Ya baik, silakan Ibu untuk mengisi sesi kedua pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal ya. Senang sekali saya sudah bisa bersua ya meskipun via online dengan rekan-rekan semua di sini, terutama untuk calon doktoral atau mungkin ya yang berhubungan dengan SMT ya. Di sini saya akan coba untuk sharing terkait dengan apa yang sudah kami lakukan di ITS Jamu, terutama inovasi-inovasi apa dan bagaimana startup bisnis dan juga tantangannya terkait dengan ini ya Jamu. Oke, saya akan coba share sebentar. Share screen. Oke, apakah sudah terlihat?
Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan terima kasih kepada SMT sudah memberikan kesempatan untuk sharing tentang Indonesian Jamu, ITS Jamu dalam hal ini, ITS Jamu ya. It's all about the opportunities and challenges in business. Sebelum saya bicara tentang ITS Jamu itu sendiri, mungkin saya perlu mengingatkan tentang satu hal ini, bahwa Indonesia itu memiliki biodiversitas terbesar ya. Kita nyebutnya yang kedua ya, karena secara global kita ada Brazil. Tetapi salah satu hal yang mungkin belum dijamah yaitu tentang laut ya. Jadi ini adalah salah satu hal besar yang patut kita syukuri gitu ya. Dan terkait dengan itu kita juga memiliki beragam ya beragam biodiversitas termasuk jadi tidak hanya hewan, jamur dan segala macam, termasuk salah satu yang cukup signifikan adalah beragamnya jumlah tanaman ya, tanaman yang ada di Indonesia. Jadi lebih dari 30.000 dan di mana lebih dari 80% itu adalah bagiannya dari dunia itu ada di Indonesia. Dan sudah lebih ya dari 200 spesies-spesies tanaman di mana sudah digunakan sebagai obat tradisional. Nah, sebelumnya ini bisa dilihat ya, ada beberapa tanaman obat yang sudah yang sudah banyak digunakan ya untuk menyembuhkan, baik itu secara treatment di kesehatan atau juga suplemen kesehatan yang digunakan oleh masyarakat secara umum. Nah, masyarakat menggunakan tanaman-tanaman obat ini sebagai salah satu fungsinya ya. Yang pertama sebagai jamu ya. Jadi kalau jamu itu mungkin sudah banyak yang familiar ya. Kita memiliki banyak term sebetulnya di Indonesia kita memanggilnya jamu, tetapi kalau di luar tergantung dari negaranya ya, seperti ada Unani, Ayurveda gitu ya, Kampo gitu. Nah, jamu itu sendiri adalah awalnya adalah minuman ya, minuman. Nah, di situ kita menganggapnya, masyarakat kita zaman dahulu menganggapnya sebagai bagian dari budaya gitu. Nah, kenapa mereka menggunakan akarnya, daun, kemudian ya banyak seperti rimpang gitu ya, menjadi bagian dari jamu. Bahkan ada beberapa hewan pun juga menjadi bagian dari jamu. Dan saat ini telah lebih dari 2 juta ya jamu varian yang ada di Indonesia dan juga sudah memiliki hak paten ya. Nah, pertanyaannya kenapa sangat populer? Nah, mari kita belajar tentang sejarahnya dulu gitu ya. Jadi sejarahnya itu secara umum dimulai dari abad ke-7 gitu ya, di mana ada di beberapa relief gitu di beberapa temple seperti di Borobudur, Prambanan dan segala macamnya, bahwa di situ ada penggunaan atau pemanfaatan dari jamu. Kemudian pada abad ke-16 ya, mulailah jamu itu muncul di era yang Jawa Baru gitu ya, di mana jamu berasal dari 2 kata yaitu jampi dan usodo. Jampi itu adalah medicinal herb atau prayer. Jadi jampi itu untuk jamu gitu ya. Dan ada doa, dan kemudian usodo sendiri bermakna kesehatan. Nah, dari sinilah muncul banyak sekali penjual-penjual jamu ya. Kemudian tahun berikutnya ya, abad berikutnya para peneliti di Eropa itu mulai tertarik ya. Mungkin ada beberapa rekan yang di sini yang juga tahu bahwa bukan salah satu ya, peraih Nobel itu juga menemukannya ketika mempelajari tentang penyakit yang ada di Indonesia. Nah, ini menarik ya, sehingga
di abad berikutnya, tahun-tahun mendatangnya itu sudah ada jamu yang digunakan lebih besar lagi, dan kita tahu atau mengenal beberapa pabrik jamu yang cukup terkenal gitu ya di Indonesia. Nah, dan sekarang jamu tidak hanya menjadi bagian dari budaya, tetapi sudah mulai banyak inovasi-inovasi yang ada. Nah, ini juga di-trigger dari beberapa data yang kita bisa lihat di sini bahwa industri itu semakin naik dan semakin naik ya. Sehingga ada potensi bahwa pasar adanya traditional medicines ya, obat tradisional juga semakin naik dan semakin meningkat gitu. Jadi tumbuh gitu. Dan ini tidak tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di dunia juga ya. Terutama kita menyadari beberapa tahun yang lalu ya, kita dilanda pandemi gitu, di mana akses untuk ke rumah sakit atau akses untuk mendapatkan pengobatan secara maksimal dengan banyaknya pasien itu juga sangat terbatas, terlebih di daerah-daerah yang terdampak dan tidak ada akses kesehatan ya. Nah, disitulah bagaimana peran penting kita menyebutnya Eastern Medicine ya, atau pengobatan secara timur itu banyak digunakan oleh masyarakat kita. Nah, di Indonesia sendiri macam dari obat tradisional itu dibagi menjadi 3 pada dasarnya ya. Jadi ada yang kita sebut dengan jamu, obat herbal terstandar, ada fitofarmaka. Nah, rekan-rekan di sini jika melihat obat tradisional perlu dilihat logonya ini ya. Nah, apa yang membedakan logonya? Jadi logo ini membedakan bagaimana produk jamu itu dikelola atau diproses ya. Nah, biasanya dari jamu itu sendiri yang pertama yaitu tentang bagaimana memberikan data secara empiris, kemudian itu untuk jamu biasanya untuk standarisasi masih belum dibutuhkan. Nah, itu kita sebut sebagai jamu ya. Kemudian untuk herbal terstandar atau OHT, di sini mulai ada tes farmakologi dan juga ada toksisitasnya, kemudian ada ingredientnya juga, chemical content dari masing-masing senyawa, masing-masing bahan yang digunakan juga dibutuhkan untuk standarisasi. Nah, yang paling tinggi yaitu fitofarmaka. Jadi fitofarmaka ini sudah melalui berbagai macam tes seperti farmakologi and also toksisitas dan clinical trials ya, sehingga standarisasi dari masing-masing senyawa itu dibutuhkan. Nah, ini adalah tipe-tipenya. Nah, bagaimana sains berperan dan bagaimana inovasi itu menjadi bagian dari naik levelnya produk gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ada tanaman, kemudian simplicia, ekstrak, fraksi, dan juga akhirnya bioaktif dan juga senyawa. Nah, di sini sebetulnya apa yang kami lakukan di laboratorium, saya di laboratorium kimia bahan alam dan sintesis ya di departemen kimia, dan apa yang kami lakukan di sana yaitu bagaimana screening, kemudian bagaimana akhirnya mendapatkan senyawa-senyawa yang secara saintifik atau secara ilmiah memang benar-benar memberikan bukti yang memadai ya. Jadi bukan hanya sekedar turun-temurun gitu. Jadi kalau kita menyebutnya itu salah satu kearifan lokal dan juga merupakan sumber untuk pengetahuan etnobotani. Nah, bagaimana masa depan dari jamu ini sendiri gitu ya. Nah, kami di sini ingin memperkenalkan ITS Jamu or ITS Jamu gitu ya. ITS Jamu ini lahir. Jadi lahirnya di 2020, jadi pada masa COVID ya. Pada masa COVID kita nyebutnya sebagai Advancing Jamunity, Jamu for Humanity. Memang di awal bagaimana hilirisasi atau bagaimana kami memproduksi jamu secara saintifik ini dilandasi oleh kemanusiaan gitu ya.
Oke, dan ini semua berawal dari Gunung Kelut ya. Mungkin sudah ada yang pernah ke sana ya di daerah Kediri gitu ya. Nah di kaki Gunung Kelut ini ada beberapa petani herbal yang memang giat untuk mempromosikan penggunaan herbal. Nah selama masa pandemi gitu ya, sebelumnya ya. Jadi ini cerita bagaimana pengabdian masyarakat atau community engagement dilakukan di lab kami. Kami bekerja sama dengan petani herbal yang ada di sana dan juga para praktisi atau pengobat tradisional, di mana menggunakan obat-obat tradisional yang ada di lahan mereka gitu ya untuk mengobati berbagai macam itu. Jadi sebetulnya kegiatan ini tidak hanya semerta-merta bagian dari pengabdian masyarakat. So seperti terlihat pada slide, ini adalah sejarah dan bagaimana perjalanan dari ITS Jamu itu sendiri. Jadi tahun 2002 ya, 22 tahun yang lalu ketika saya bergabung di Laboratorium Kimia Bahan Alam dan Sintesis, kami mulai meriset tentang tanaman-tanaman tradisional atau tanaman-tanaman herbal yang digunakan oleh masyarakat, dan bagaimana mengisolasi senyawa. Jadi awalnya ya karena kami ingin membuktikan secara saintifik bagaimana produksi senyawa tersebut memang memberikan kontribusi terhadap pengobatan seperti itu. Nah, tahun 2015 sebetulnya kami ada beberapa ide-ide yang memang inginnya itu kembali kepada masyarakat seperti itu. Nah, akhirnya tahun 2017 tepatnya ya, 2017 itu mulailah kami searching dengan beberapa petani lokal gitu ya, petani herbal dan masyarakat-masyarakat yang memang bergelut di bidang pengobatan tradisional gitu. Dan 2018 mulai kami benar-benar menggeluti atau bekerja sama dengan masif terhadap beberapa petani herbal. Nah, 2019 sesaat sebelum COVID gitu ya, sesaat sebelum COVID itu kita bekerja sama juga, kami bekerja sama dengan beberapa UMKM gitu ya, UMKM dan juga petani-petani herbal yang memang menggunakan herbal untuk pengobatan dan juga sedikit berbisnis gitu, berwirausaha dengan apa yang mereka miliki. Nah, tepat pada COVID-19 di mana benar-benar lockdown ya, masih ingat kata-kata lockdown gitu ya, kita nggak bisa kemana-mana, kemudian kampus juga ditutup, riset dan segala macam tidak bisa dilaksanakan, sehingga kami berpikir ya waktu itu rekan-rekan di lab, mahasiswa dan juga saya gitu ya, bagaimana kita sebagai peneliti di bidang kimia bahan alam atau obat tradisional ini memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi banyak sekali formula yang saya buat waktu itu. Jadi saya membuat beberapa formula yang memang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi tiap-tiap daerah karena memiliki potensi berbeda-beda, akhirnya kami coba untuk memberikan memberikan edukasi gitu. Nah, sampai akhirnya kami jadi donasi kemudian memberikan beberapa produk kami kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka-mereka yang isoman gitu ya, sehingga daya tahan tubuh mereka menguat gitu. Dan alhamdulillah lebih dari 10.000 paket yang sudah kami berikan kepada isoman-isoman, dan alhamdulillah dari yang kami pantau waktu itu tidak sampai parah kayak gitu. Nah, akhirnya muncullah ITS Jamu pada 2020 gitu. 2021 kami mulai memproduksi satu produk unggulan kami yaitu Meni Temu, karena memang ini yang cukup signifikan hasilnya secara saintifik dan juga cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh ya. Nah, ini adalah planning kami sehingga ada ITS Jamu produknya, dan juga 2023 kami memproduksi kapsulnya dan juga dalam beberapa bentuk. Nah, sebetulnya secara garis besar apa yang kami lakukan yaitu screening, kemudian menggunakan bioaktivitas, mengetahui kajian ilmiahnya, dan finally mengisolasi senyawanya. Oke, ini ada beberapa dokumentasi kami bersama dengan para siswa, kemudian dengan para
eh, pemangku kebijakan ya, juga ada beberapa support dari koran-koran lokal. Nah, jadi Menit Temu ya, ini adalah produk-produk kami ya, produk-produk kami jamu rempah. Ini terdiri dari beberapa bahan. Kemudian ini ada Hoylitz, dan ini yang yang sudah ada Menit Temunya ya. Sudah Menit Temu ini sudah ada BPOM-nya dan sudah benar-benar aman gitu secara medis gitu ya. Dan alhamdulillah pada musim haji ini beberapa sudah banyak digunakan oleh jamaah haji untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka selama berhaji. Nah, ini juga merupakan inovasi dari lab kami, karena kami mencoba untuk melihat bagaimana potensi senyawa-senyawa yang ada di situ dan digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. So inovasi yang kami dapatkan adalah bagaimana mengkombinasi senyawa-senyawa yang ada di dalam tanaman ya. Kemudian kami juga menyediakan berbagai macam organoleptik ya, data-data yang related dengan keamanan dan juga fungsi dari tanaman ini ya, kemudian fungsi dari ekstrak yang sudah kami produksi ya. Sudah ada patennya, paten merek, dan juga sudah ada halal, kemudian ada BPOM-nya juga. Semuanya sudah lengkap dan sudah siap publik ya. Go public itu sudah go public ya. Dan di sini ada beberapa macam varian-varian yang masih dalam produksi skala kecil gitu, dan kami juga ada Hoylitz sebagai bagian dari aromaterapi ya, minyak essential oil, minyak atsiri gitu. Dan ini secara saintifik juga dapat mengurangi stres, kemudian dapat reduksi beberapa depresi gitu ya, secara ilmiah begitu. Secara umum Menit Temu telah terbang ke beberapa negara gitu ya, melalui rekan-rekan yang kami kenal gitu ya. Dan ini saat launching Menit Temu ya. Dan ini juga dengan beberapa rekan-rekan dan juga pemangku kebijakan ya, ada menteri, nah seperti ini dengan menteri Belanda gitu ya, Mendikbud Belanda gitu, dan ini di Amerika, dan ini di Turki gitu ya. Oke. Saya rasa ini adalah beberapa eksibisi yang telah kami lakukan. Nah, sebagai akhiran ada email ya, emailnya fatma@its.ac.id, dan untuk Menit Temu sendiri bisa dilihat di It's Jamu atau Menit Temu di Instagram, dan juga sudah ada di beberapa di Shopee juga ada ya. Saat ini kaitan dengan ini ya, saya juga bagian dari gabungan pengusaha jamu, dan saya ada di bagian di riset riset dan saintifikasi dari jamu itu sendiri. Oke, jadi secara garis besar itu yang dapat saya sampaikan. Jadi monggo jika ada pertanyaan ya, saya persilahkan. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih banyak Ibu penjelasannya mengenai tadi inovasi dari tes jamu itu sendiri. Bagaimana? Oh, ternyata bacanya It's Jamu ya, Bu? It's Jamu ya. Oke, It's Jamu. Terima kasih Bu untuk ini pembenarannya dari pengucapannya Bapak Ibu. Iya, Oke, ini tadi produknya menarik sekali ya, dan kita patut berbangga ya Bapak Ibu menjadi salah satu produk yang bisa dikenal oleh publik, bahkan di global juga ya Bu ya. ya. Memperkenalkan produk asli Indonesia nih dengan segudang manfaatnya dan juga membantu. Saya curiga nih Bu, waktu saya kena COVID kemarin, kayaknya saya salah satu yang dikirimin nih Bu dari salah Gitu ya. satu 10.000 yang menikmati produknya ini. Wah, alhamdulillah sangat bermanfaat, membantu ketika isoman kemarin. Baik, Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan secara langsung. Bapak Ibu boleh raise hand terlebih dahulu, nanti akan saya berikan kesempatan. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk ini Bu dari Pak Budi Sulaksono. Peta sumber
produksi jamu ada datanya kah Bu? Daerah mana yang paling banyak produksinya? Oh iya, kalau paling banyak itu bergantung dari ininya ya, tanamannya ya. Jadi kalau misalnya contoh nih temu kunci gitu ya, kalau di Jawa Timur gitu ya misalnya, ya itu ada di daerah ya, ada di beberapa titik ya, ada ada di 5 tempat seperti di Ponorogo kayak gitu ya. Nah itu bergantung dari tanamannya apa gitu. Dan kadang petani kita itu tidak ya dalam tanda kutip kadang tidak konsisten karena memang melihat pasar ya, apa yang dibutuhkan oleh pasar kadang mereka berganti gitu. Jadi tidak selalu mereka memproduksi itu gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Joko Irianto, bagaimana dengan efek samping dari jamu itu sendiri, Bu? Ya, ini pertanyaan yang sering sekali saya dapatkan ya. Efek samping atau apa ya, atau hal-hal dampak yang tidak kita inginkan dari jamu seperti itu ya. Jika bedanya begini, mungkin saya akan mulai dari pengobatan secara tradisional. Jadi kalau kita bicara pengobatan sebetulnya di dunia ini ada 2 macam ya. Kita nyebutnya Western medicine sama Eastern medicine. Jadi pengobatan secara barat dan pengobatan secara timur. Bedanya apa? Pengobatan secara barat itu biasanya menggunakan single compound atau senyawa murni ya, seperti yang kita lihat ya misalnya. Jadi benar-benar sudah ketahuan senyawanya itu apa. Seperti misalnya yang kita bisa minum ya, seperti paracetamol, ibuprofen, omeprazol gitu ya. Itu adalah obat-obat yang terdiri dari satu senyawa. Jadi satu senyawa. Kemudian itu Western. Kenapa? Karena memang Western akan melakukan sampai pada interaksi obat dengan tubuh gitu ya. Interaksi obat dengan tubuh. Bagaimana obat itu ya, kalau kita bicara ada 4 proses ya, misalnya ADME. ADME itu bagaimana obat itu diminum kayak gitu, mulai dari absorpsinya, kemudian obat itu didistribusikan dalam tubuh, kemudian bagaimana tubuh memetabolismenya, kemudian bagaimana ekskresinya, bagaimana tubuh dikeluarkan. Karena bagaimanapun obat itu kan sebetulnya benda asing yang masuk ke dalam tubuh kayak gitu. Nah, jadi itu harus prosesnya jelas. Itu Western medicine. Jadi pengobatan secara Western gitu. Nah, bagaimana dengan Eastern atau pengobatan Timur? Pengobatan Timur ini most likely seperti yang kita gunakan di Indonesia. Jadi ada jamu dan kemudian kita bisa lihat seperti di ini ya, di Cina gitu ya. Di Cina kita ada TCM, Traditional Chinese Medicine, kemudian di Jepang, di Korea, kemudian di India, di Thailand gitu ya, atau di Arab, negara-negara Arab ya. Mereka umumnya tidak hanya satu senyawa, tapi mereka menggunakan langsung. Jadi misalnya tanaman apa dengan tanaman apa dengan tanaman apa. Padahal tanamannya bisa 3, bisa 2 kayak gitu. Nah, satu tanaman saja itu memiliki lebih dari ya ratusan senyawa, bahkan mungkin ribuan, we never know. Nah, dari banyaknya senyawa-senyawa ini kemudian di-combine gitu ya. Kami menyebutnya mungkin inilah yang kenapa masih belum bisa diterima secara Western, karena harus tahu kan satu persatu, padahal itu banyak kita. Nah, untuk itu kita melihatnya kalau dalam hal ini sebagai pengobatan tradisional itu sudah digunakan oleh masyarakat secara masif ya di zaman dulu. Nah, oleh sebab itu pengobatan ini hubungannya dengan senyawa. Nah, bagaimana dengan efek samping? Nah, efek samping itu maknanya adalah ketika obat itu memberikan dampak yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, gitu ya. Atau bahkan mungkin dampaknya melebihi manfaatnya, gitu. Nah, selama ini ya, terutama untuk bahan-bahan yang ada di dapur, kita nyebutnya sebagai apa ya? Apa yang ada di dapur itu aman untuk digunakan ya. Aman itu maksudnya bagaimana? Berarti dia kan sudah edible
Nah, dalam pengobatan tradisional itu sendiri juga ada medicinal dan juga ada edible. Medicinal maknanya adalah memang pengobatan, edible itu berarti memang untuk bisa dimakan kayak gitu ya. Edible itu maknanya kita bisa makan. Jadi seperti kunyit itu kan juga merupakan bahan untuk pengobatan. Tetapi kita tiap hari boleh makan kunyit, itu nggak masalah kayak gitu. Nah, efek sampingnya bagaimana? Nah, ini yang sering dipertanyakan karena banyak sekali obat tradisional atau jamu-jamu yang ditambahkan dengan bahan yang tidak seharusnya. Ya, ditambahkan bahan pengawet, bahan apa kimia obat kayak gitu ya. Meskipun semuanya nih kimia ya. Nah, kalau dari jamu itu sendiri, apalagi jamunya itu berasal dari bahan yang edible atau bisa dimakan, itu sangat aman. Seperti misalnya kunyit, itu pun kalau mau makan kunyit ya, tapi kan nggak mungkin ya kita makan satu kunyit 1 kilo gitu sehari kan nggak ya. Nah itu aman, mau digunakan itu sangat aman gitu. Nah bagaimana efek sampingnya? Efek samping ini terutama sering orang bilang oh di ginjal dan segala macamnya itu bergantung ya. Kalau memang itu bahannya adalah edible atau biasa dimakan atau bisa ditemukan di dapur kita nggak masalah. Tetapi yang mungkin kita perlu hati-hati adalah ketika bahannya itu medicinal. Nah, seperti apa medicinal? Seperti yang saya gunakan ya contohnya adalah meniran. Meniran itu kan tidak ada di dalam dapur ya. Jadi meniran itu memang bahan tradisional untuk pengobatan. Jadi dia medicinal. Nah, kita harus berhati-hati karena meniran itu juga banyak macamnya, kemudian juga berapa banyak yang bisa kita gunakan kayak gitu. Nah, sehingga kenapa misalnya menitemu gitu itu aman, sangat aman untuk digunakan bahkan diminum setiap hari kayak gitu. Kenapa? Ya karena kita sudah punya uji-ujinya dengan kandungan sebesar itu gitu tidak akan berpengaruh terhadap kesehatan kita, tidak memberikan efek samping kayak gitu. Nah, semoga hal ini menjawab ya. Jadi kalau sekarang ya di global ini Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua yang ada di sini secara global kita back to nature itu real gitu ya. Jadi kan kita sering mendengar kata-kata back to nature ya, kembali ke alam, ya itu real gitu. Nah, back to nature itu memang finally pengobatan tradisional gitu. Dan di beberapa negara ya terutama di negara maju itu mulai mengkombinasi antara single compound dengan suplemennya bahan alam. Nah, kenapa saya sampaikan di sini? Seperti misalnya menitemu ya. Menitemu itu kami bisa pastikan bahwa dengan meminum menitemu ya, sel-sel di dalam tubuh kita itu akan memproduksi pertahanan tubuh lebih kuat gitu. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Ya, senyawa-senyawa ya karena kami lakukan ya di lab. Jadi senyawa-senyawa yang terkandung dari bahan-bahan terpilih gitu ya yang kami gunakan di kapsul menitemu itu memang mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam sel manusia. Nah, jadi jangan ragu untuk menggunakan jamu atau bahan alam yang memang di situ sudah ada BPOM-nya dan sudah ada tata cara penggunaannya. Begitu, Terima Mbak. kasih Semoga banyak, menjawab ya. Fatma. Nah, Malam ini insightful banget ya Bu sesinya karena kita bukan cuma ngomongin inovasi ataupun juga tentang bisnis entrepreneur ya Bu ya, entrepreneurship ya. juga. Tapi kita juga dapat edukasi tentang jamu nih. Jadi Bapak Ibu yang mungkin juga ragu-ragu nih selama ini mengkonsumsi jamu jadi tercerahkan ya malam hari ini. Oh iya, asal sudah ada standar yang sudah diterapkan ya Bu ya. Dan itu juga tidak main-main ya, standar BPOM itu juga sulit ya Bu ya untuk menembusnya gitu Bu. Iya, benar. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bu dari Pak Ahmad Bayu Aryawan, beliau dari Universitas Halu Oleo. Ini pertanyaan kedua kali, tadi sesi pertama juga beliau bertanya. Bagaimana strategi pemanfaatan inovasi produk nih Bu untuk wirausaha berdaya agar mampu mencapai kebutuhan usahawan akan masyarakat yang sesuai dengan minat produknya, serta tidak memperkaya diri sendiri. Bagaimana Bu? Ya, mungkin gini, saya cerita It's Jamu aja ya. Jadi It's Jamu itu memang bermula dari pandemi.
bagaimana humanity atau kemanusiaan itu menjadi landasan kami untuk hilirisasi kayak gitu. Nah, supaya apa yang kita gunakan itu berdaya bagi masyarakat, jadi kami kerjasama dengan petani, ya. Petani membutuhkan dukungan finansial kan ya. Nah, karena semua pada ditutup, pasar ditutup, segala macam ditutup gitu ya, sehingga mereka tidak bisa bekerja. Nah, maka apa yang mereka lakukan? Mereka punya lahan, mereka meningkatkan kapasitas lahan yang mereka miliki kayak gitu ya. Nah, hal inilah kemudian yang membuat kami tertrigger sebetulnya. Jadi kalau kita yang ada di Surabaya, di Jakarta, dekat sama rumah sakit, we have an access for that gitu ya. Kita punya akses ke apotik dan segala macam. Tapi rekan-rekan kita yang waktu itu tidak memiliki akses gitu ya. Nah, itu juga membutuhkan. Nah, berpikir ulang waktu itu apa nih yang bisa kita lakukan untuk membantu para petani itu, karena memang kami memulainya 2017 kan ya. Nah, disitulah Bu Fatma, jadi awalnya petani itu tanya, Bu Fatma ini kami gimana nih, ada yang mulai batuk pilek kan, mereka nggak ada swab-swaban, gimana caranya membantu gitu kan. Jadi benar-benar waktu itu ingin membantu mereka. Oke, Bapak punya apa? Tanaman apa yang ada di situ? Kayak gitu kan. Kemudian apa nih yang bisa ditanam kayak gitu ya. Nah, mulailah saya mencari atau meriset ya, apa yang bisa dilakukan. Jadi melihat potensi mereka. Jadi ini juga kalau saya melihatnya bukan hanya soal bisnis ya. This is kind of opportunity sebetulnya, opportunity bagi kita untuk berbagi ilmu gitu. Nah, di situ mereka kami punyanya ini gitu ya. Kemudian saya mulai cari tuh. Oh, oke. Ini ada beberapa. Jadi saya memang menciptakan beberapa formula waktu itu, Mbak. Jadi formula yang bisa digunakan oleh petani. Oke, pakai formula ini, pakai formula ini, pakai formula ini. Karena itu secara saintifik sudah bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, karena nggak semuanya, misalnya meniran, nggak semuanya punya meniran. Temulawak nggak semuanya punya temulawak kayak gitu. Jadi ada waktu itu ada sambiloto, ada ya yang lain ya. Nah, disitulah kami membantu sebetulnya. Awalnya membantu, kemudian formula. Nah, dan ada salah satu kondisi di mana mereka sangat berterima kasih karena mereka bisa menghidupi mereka sendiri kayak gitu di satu desa gitu ya. Jadi mereka bisa saling membantu karena yang memproduksi bahan itu juga bisa akhirnya membuat kayak gitu. Jadi satu desa itu ya alhamdulillah sehat gitu, nggak ada yang sampai meninggal dunia gitu ya. Nah, dari situ ketika rekan-rekan di sini isoman dan segala macam ya akhirnya kami coba untuk membuat. Nah, itu sebetulnya bukan hanya soal inovasi, tapi inovasi itu juga berasal dari bagaimana kita membantu rekan-rekan yang lain gitu. Nah, bukan hanya soal memperkaya diri, tapi bagaimana kita membuat komunitas yang ada atau circle yang ada di lingkungan kita itu menjadi lebih bermakna gitu ya, dan saling menjaga kesehatan waktu itu. Nah, saya rasa itu ya, mungkin bagaimana supaya lebih bermakna ya, mulai kita lihat apa yang dapat kita bantu, apa yang dapat kita berikan sumbangsi. Yang kita miliki tidak hanya melulu tentang ilmu, tapi juga mungkin yang ya misalnya di sini ada yang ada kelebihan finansial ya monggo dibantu. Di situ kan akan bergerak ya, ide bergulir, ekonomi bergulir kayak gitu. Sedikit demi sedikit lambat laun akan membangun bisnis yang sehat dan merata gitu ya. Saya rasa itu mungkin. Kata kuncinya juga ada kolaborasi ya Bu ya, antara Ibu sebagai inventor, sebagai inovator dengan para petani ini juga ya Oh Bu ya. tentu iya. Jadi bukan hanya ya bagaimana menghidupi mereka, bagaimana menjaga keseimbangan
alam gitu. Ya kan ini separuhnya adalah ini ya untuk proteksi alam ya. Juga bagaimana memberikan penghasilan kepada petani itu gitu. Jadi makanya kenapa kami memberikan edukasi ya. Jadi menitemu kami bangun dengan standar yang kami miliki gitu. Dan standar inilah kadang yang tidak dimengerti oleh rekan-rekan petani itu gitu. Jadi kami memberikan edukasi kenapa harus pakai ini, tidak boleh pakai pestisida dan lain sebagainya gitu. Wah, jawaban Ibu tadi di akhir tadi sekaligus cukup menjawab juga nih mungkin ya dari pertanyaan Bu Nurfaiza. Mungkin juga Ibu perlu lengkapi lagi ya Bu ya. Jadi Bu Nurfaiza bertanya ini Bu, yang membedakan ITS jamu dengan yang lainnya apa Bu terkait value yang ditawarkan? Saya melihat jamu memiliki pasar dan produsen yang cukup besar. Namun bagaimana kita bisa memasarkan produk jamu memberikan kesan modern dan mudah diterima pasar khususnya anak muda? Silakan. Iya, ya Pak. Jadi yang membedakan karena apa yang kami buat itu bukan sekedar oke ini jamu gitu rilis ya, tapi memang didasari oleh kajian ilmiah dan juga generasi warisan ilmu dari generasi-generasi pendahulu kita. Dan apa yang membedakan ya itu ada kajian ilmiahnya, kami jaga kualitasnya dan juga ini ya bahan yang kami gunakan juga berbeda dengan yang lain begitu. Jadi bahannya kami jaga betul karena ya jamu ini bukan hanya untuk masyarakat aja, tapi juga saya sendiri juga minum gitu ya. Terutama gini, kita tahu bahwa daya tahan tubuh itu tidak hanya saat kita merasa kayak capek atau enggak ya, tapi pada saat kita kerja keras terus-menerus tanpa kita sadari kita sedang menggerus sel-sel kita gitu ya. Dan jamu ini adalah suplemen, mendukung. Jadi sebetulnya tubuh kita memiliki banyak sekali perisai gitu ya. Tetapi kadang kan tidak cukup. Nah, kita tidak pernah tahu kapan tubuh kita itu tidak cukup untuk menghadapi itu gitu. Nah, makanya kenapa menitemu menjadi bagian atau solusi untuk itu. Jadi memang bedanya di kajian ilmiahnya, kemudian bahannya, kemudian bagaimana prosesnya itu. Sehingga hasilnya itu cukup signifikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga menjaga lambung ya, lambung terutama yang. Jadi ada beberapa yang memang lambungnya jadi membaik gitu, yang memiliki penyakit lambung dan juga ya temulawak kita tahu untuk menjaga liver ya, menjaga hati gitu. Kemudian untuk ini ya beberapa riset juga membuktikan bahwa itu dapat mencegah terjadinya sel kanker kayak gitu ya. Jadi itu Terima mencegah. kasih banyak Bu Fatma. Jadi ingat materi Pak Andi yang tadi key takeaways-nya itu yang dibawa Bu, why di industri jamu itu sangat bermanfaat ya Bu, dan tentunya itu adalah produk asli Indonesia gitu ya. Dan selanjutnya why now? Memang ada kebutuhan nih saat pandemi itu sangat dibutuhkan sekali ya Bu suplemen untuk proses peningkatan imun ya. Dan selanjutnya kenapa sih Bu Fatma yang menemukan ini gitu? Karena beliau menjalankan risetnya, beliau juga yang berkolaborasi dengan petani dan akhirnya bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Terima kasih banyak Bu, sesinya luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan dengan selesainya materi pada malam hari ini dari Bu Sri Fatmawati, Bapak Ibu, sayang sekali ya menutup perjumpaan kita di Public Lecture 2024 malam hari ini Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu boleh memberikan saran kira-kira tema apa yang Bapak Ibu inginkan untuk public lecture selanjutnya nih Bapak Ibu. Tadi saya sudah lihat ya di kolom komentar ada feedback-feedback yang sudah masuk juga terkait dengan public lecture SIMT ITS. Dan Bapak Ibu tentunya pembahasan kita di hari pertama itu berbicara mengenai supply chain management. Lalu di hari kedua kita berbicara mengenai business analytics dan hari ini temanya adalah innovation and entrepreneurship. Tentu tema-tema tersebut ada dalam program studi yang SIMT ITS sajikan ya Bapak Ibu. Ada di program studi Magister Manajemen Teknologi dan Bapak Ibu bisa juga melihat apa saja bidang keahlian yang ada di Prodi MMT dan juga Prodi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi serta Doktor Manajemen Teknologi. Dan Bapak Ibu saya perlu ingatkan kembali bahwa program-program yang ada di SIMT ITS ini
sangat cocok bagi Bapak Ibu yang kerjanya full time tapi tetap pengen kuliah lagi gitu ya. Dan kuliahnya di luar jam kerja. Karena dapat diikuti secara tatap muka daring atau online yang memerlukan Bapak Ibu untuk hadir 1 sampai dengan 2 kali saja per semester untuk kuliah langsung di kampus ITS Cokro Surabaya. Dan selanjutnya ada juga kami tatap muka luring yang ada di kampus ITS Cokro Surabaya. Dan Bapak Ibu tentunya untuk yang tatap muka offline ya Bapak Ibu yang hanya 1 kali sampai dengan 2 kali per semesternya itu akan kami informasikan jauh-jauh hari. Jadi Bapak Ibu punya fleksibilitas waktu untuk mengatur izin dan cutinya. Akan kami informasikan 1,5 sampai dengan 1 bulan sebelumnya. Dan Bapak Ibu, pendaftaran terdekat ini untuk program Pascasarjana SIMT ITS akan ditutup pada 11 Juli nanti. Untuk itu Bapak Ibu yang punya pertanyaan, yang ingin berkonsultasi mengenai program apa sih kira-kira yang cocok untuk saya ambil ke depannya, baik MMT, MIST, DMT maupun juga program profesi insinyur, Bapak Ibu bisa menanyakan ke admin admisi kami, maupun informasi mengenai lokasi tes TOEFL, TPA, beserta skor dan lain-lain. Bapak Ibu bisa hubungi admin admisi kami yang sudah kami bagikan kontaknya di kolom chat Zoom. Dan mohon maaf Bapak Ibu untuk malam hari ini karena waktunya terbatas. Kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu selama 3 hari berturut-turut sampai dengan malam hari ini membersamai sebagai peserta public lecture. Sampai jumpa di public lecture berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu. Salam cinta.